Wanita miskin temukan burung merak ajaib. Fakta mengejutkan terungkap, ia adalah pangeran tampan. Langit di atas lembah senyap Aether tidak pernah mengenal warna selain ungu kelam dan abu-abu kusam, sebuah kanvas sunyi yang melukiskan keputusasaan. Di jantung dimensi terlarang itulah, Lyrae, yang sebelumnya adalah pangeran tertinggi dari kaum peri merak, penjaga agung yang tugasnya memelihara keseimbangan alam semesta, tergolek tak berdaya. Tubuhnya yang biasanya memancarkan cahaya biru keemasan kini terlihat redup, seperti bintang yang nyaris mati. Peri merak adalah makhluk mulia, sebuah perwujudan keindahan dan kekuatan harmonis. Mereka dianugerahi benih kehidupan kosmik, inti dari kekuatan mereka yang memungkinkan mereka menyembuhkan dan menumbuhkan kehidupan, sebuah esensi yang menjembatani semua realitas. Lyrae telah mengorbankan benih itu, menanamkannya ke dalam celah dimensi yang menganga, menyelamatkan ribuan dunia dari kehancuran total. Sebuah kemenangan yang berharga, namun kini ia harus membayarnya dengan kehampaan, seolah jiwanya telah tercabut dari akarnya. Di sisinya, sesosok bayangan anggun berlutut. Jendra, pasangan dan rekan terdekatnya, seorang peri kegelapan yang menyamar dengan kulit seputih porselen dan rambut hitam legam yang kontras dengan aura suci Lyrae. Jendra telah mendampingi Lyrae selama ratusan tahun, bersumpah setia dalam setiap misi suci. Tetapi, kesetiaan hanyalah topeng yang menutupi ambisi gelapnya. Lyrae, pangeranku, bisik Jendra, suaranya terdengar merdu, namun di dalamnya tersimpan dinginnya es. Ia menyentuh tangan Lyrae yang lemah, seolah membelai kain sutra yang paling berharga. Tidakkah kau lihat? Kau telah menang, tetapi kau telah kehilangan segalanya. Kau kini hanya cangkang kosong, bahkan seekor kupu-kupu pun bisa menghancurkanmu. Lyrae, yang masih terengah-engah dari upaya pengorbanan yang nyaris merenggut nyawanya, berusaha tersenyum. Jendra, aku selamat itu sudah cukup. Kita bisa membangunnya kembali. Benih kehidupan kosmik akan tumbuh lagi. Jendra tertawa kecil, tawa yang menusuk hingga ke tulang. Tawa itu tak memiliki getaran kehangatan, melainkan resonansi sebuah lonceng kematian. Tumbuh lagi? Tentu. Tapi bukan untukmu, peri yang malang. Aku tidak akan menunggu ratusan tahun hanya untuk menyaksikanmu kembali pada kejayaan yang kau anggap sepele itu. Lyrae merasakan jantungnya, yang seharusnya berdetak dengan irama kosmik, seolah berhenti sejenak. Apa maksudmu, Jendra? Jendra berdiri tegak, membiarkan aura kegelapan yang selama ini disembunyikannya menyelimuti tubuhnya, membentuk jubah bayangan yang indah dan menakutkan. Matanya yang tadinya berwarna perak kebiruan kini berkilat merah darah. Aku menginginkan benih itu, Lyrae. Aku Jendra dengan nada yang jujur dan mengerikan. Kau membuangnya untuk menyelamatkan dunia yang tak berterima kasih. Aku akan mengambil sisanya, sisa-sisa kekuatan yang masih melekat di jiwamu yang suci. Dengan itu, aku tidak hanya akan menjadi seorang peri merak, tetapi makhluk yang jauh lebih besar. Aku akan memerintah, bukan melindungi. Lyrae menyadari segalanya. Pengorbanan yang ia anggap heroik telah membuka peluang bagi pengkhianatan yang lebih menyakitkan. Jendra bukan sekadar rekan atau pasangan, melainkan parasit yang menunggu inangnya melemah. Rasa sakit fisik karena pengorbanan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tusukan tajam di hatinya. Kau berbohong kepadaku, kata Lyrae, suaranya parau, air mata kristal mengalir di pipinya. Selama ini, semua ikatan kita. Jendra mendekat, wajahnya tanpa emosi. Ikatan? Itu adalah tali yang kubiarkan kau pegang. Sekarang, Lyrae, waktunya kau melepaskan bebanmu. Tidurlah. Jendra melontarkan mantra kuno yang melucuti sisa-sisa energi Lyrae, bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang tak berdaya. Lyrae merasakan esensinya disedot, dan yang tersisa hanyalah keputusasaan yang dingin. Ia berusaha melawan, tetapi tenaganya luruh seperti pasir. Ia hanya bisa melihat Jendra meninggalkannya sendirian di lembah senyap Aether, sebuah dimensi yang dikenal sebagai kuburan bagi para dewa. Berbulan-bulan berlalu. Bagi Lyrae, waktu adalah kabut yang mematikan. Ia terperangkap dalam siklus keputusasaan, sebuah penjara batin yang jauh lebih kejam daripada dimensi itu sendiri. Ia menjadi rentan, dihantui oleh suara Jendra dan bayangan pengkhianatan. Ia hanya bisa merangkak di antara reruntuhan kristal ungu,
menunggu akhir yang pasti. Mengapa aku harus hidup? Bisiknya pada keheningan. Aku telah gagal melindungi benih itu. Aku telah gagal mengenali kejahatan di sampingku. Aku tidak layak. Di saat jiwanya benar-benar berada di ambang kehancuran, datanglah sebuah anugerah tak terduga. Tiba-tiba, lembah senyap Aether yang mati diterangi oleh cahaya yang lembut, keemasan, dan hangat. Cahaya itu bukan milik bintang yang dingin, melainkan milik sesuatu yang hidup dan penuh kasih. Dari pusaran cahaya itu, muncul sesosok entitas, Sang Bunda Semesta. Bunda Semesta bukanlah dewa atau makhluk, melainkan manifestasi dari kasih sayang dan keseimbangan alam semesta itu sendiri, sebuah entitas pelindung mitos yang muncul hanya ketika ketidakadilan terbesar menimpa hati yang paling murni. Ia tampak seperti siluet seorang wanita agung dengan jutaan galaksi bersinar di dalam jubahnya. Ia mendekati Lyrae, dan meskipun tak mengucapkan sepatah kata pun, Lyrae merasakan gelombang kedamaian yang melanda dirinya. "Jangan pernah berputus asa, anakku," sebuah suara bergema di benak Lyrae, suara yang selembut angin musim semi. "Kau telah menanam benih kehidupan, dan pengorbananmu tidaklah sia-sia." Jendra hanya mengambil kulitnya, tetapi inti dari benih itu, cinta kasih tak bersyarat, sudah menyatu dengan jiwamu. Bunda Semesta mengangkat tangan bersinarnya, menyentuh dada Lyrae. Sentuhan itu tidaklah menyakitkan, melainkan sebuah pelukan kehangatan yang telah lama hilang. Dalam sekejap, benih kehidupan kosmik yang Lyrae anggap telah hilang dipulihkan secara ajaib. Namun, ini bukanlah benih yang sama. Ia tidak lagi membawa kekuatan murni untuk penghancuran, tetapi murni untuk penciptaan dan kasih sayang. "Kini, kau diberkati dengan kualitas spiritual baru, cinta kasih tak bersyarat," lanjut suara itu. "Itu adalah perisaimu, pedangmu, dan kekuatanmu yang sejati. Seluruh kekuatanmu harus kau gunakan untuk kebaikan, bukan pembalasan. Kau harus menolak dendam." Bunda Semesta tidak mengembalikannya pada bentuk pangeran meraknya yang perkasa, melainkan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih sederhana namun indah, seekor burung merak biasa. Sebuah langkah untuk menyembunyikan identitasnya, sebuah tanda kerendahan hati baru. Kekuatan aslinya tersegel, hanya bisa bangkit kembali sepenuhnya melalui interaksi dengan hati yang murni di dunia baru. "Kembalilah ke dunia manusia, Lyrae," pesan Sang Bunda. "Temukan kedamaian di tengah kesederhanaan. Bangun masa depan baru. Lupakan Jendra, biarkan takdir yang menghakiminya. Jalanmu adalah jalan cahaya, bukan bayangan." Lyrae, yang kini telah pulih secara ajaib dan berubah menjadi burung merak dengan bulu yang berkilauan seperti berlian, membungkuk dalam diam. Ia merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah pengampunan ilahi atas kesalahannya. Maka, dalam sebuah pusaran cahaya, burung merak Lyrae dilemparkan keluar dari lembah senyap Aether, menembus batas dimensi, menuju dunia yang asing, dunia manusia. Ia jatuh, kelelahan namun jiwanya tentram, di sudut desa yang paling sederhana, sebuah tempat yang jauh dari segala kemewahan dan kekuasaan yang pernah ia kenal. Ia kembali sebagai makhluk yang telah bertransformasi, dari pangeran yang perkasa menjadi makhluk biasa, dari pribadi yang menuntut balas menjadi jiwa yang memilih cinta kasih. Ia memilih untuk membangun masa depan baru, tanpa menuntut balas. Debu dan tanah yang keras menyambut Lyrae. Setelah perjalanan antar dimensi yang melelahkan, ia mendarat dengan tidak elit di pinggiran desa Anggrek, sebuah kawasan yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Bentuknya kini hanyalah seekor burung merak jantan biasa, meski bulunya memancarkan kilau yang tidak wajar, sebuah cerminan samar dari benih kehidupan kosmik yang ada di dalam jiwanya. Perubahan ini adalah simbol kerendahan hati yang dipaksakan takdir, sebuah ujian untuk menanggalkan jubah kebangsawanannya. Lyrae, dengan instingnya yang kini teredam, berusaha bergerak menjauh dari semak belukar. Ia merasa canggung dalam wujud barunya. Dulu, ia bisa melintasi galaksi dalam sekejap. Kini ia hanya bisa melompat lemah di atas tanah. Keputusan untuk tidak menuntut balas pada Jendra terasa seperti jangkar berat yang menahannya. Namun di sisi lain, juga memberinya kedamaian yang belum pernah ia rasakan saat berada di puncak kekuasaan. "Aku pangeran, aku harus melindungi. Tapi sekarang, aku sendiri yang membutuhkan perlindungan," pikir Lyrae, kepalanya terkulai. Ia tahu, energi besarnya kini tersegel.
Hanya sentuhan hati yang murni dari dunia ini yang dapat membebaskannya sepenuhnya dari kutukan wujud binatang dan memulihkan potensi penuhnya. Ini adalah syarat yang diberikan oleh Sang Bunda Semesta. Kekuatan tidak boleh bangkit melalui dendam, melainkan melalui kasih sayang sejati. Ia berjalan terseok-seok, melewati gubuk-gubuk reot desa anggrek yang terlihat seperti kumpulan rumah boneka yang ditinggalkan. Desa itu tampak kering dan miskin, sebuah lukisan nyata tentang perjuangan hidup. Kontras sekali dengan hutan kristal yang ia tinggalkan di dimensinya. Saat ia bersembunyi di bawah rimbunnya pohon mangga, Lirae mendengar suara langkah kaki kecil mendekat. Jantung meraknya berdebar kencang. Ia, yang dulunya makhluk paling dihormati, kini takut pada kehadiran manusia. Sosok itu adalah Lara. Lara hanyalah seorang gadis desa, tetapi matanya memancarkan cahaya yang hangat dan tak tergoyahkan, seolah membawa mentari dalam tatapannya. Wajahnya kurus, tangannya kasar karena pekerjaan kasar, dan pakaiannya lusuh. Ia sedang membawa sebuah keranjang yang berisi beberapa buah-buahan sisa panen yang gagal. "Oh, lihat, burung merak," serunya lirih. Suaranya seperti melodi sederhana yang menenangkan. Lirae menahan napasnya. Ia berharap Lara ketakutan atau setidaknya terkejut. Namun yang ia lihat hanyalah kekaguman dan keprihatinan. Lara berlutut perlahan. Gerakannya hati-hati agar tidak menakutinya. "Ya ampun, kau sangat indah. Bulumu berkilauan seperti pecahan langit malam," bisik Lara, perlahan meletakkan keranjangnya. "Tapi kau terlihat sangat lelah, dan kakimu sepertinya terkilir, ya." Lirae merasakan energi yang mengalir dari Lara, sebuah getaran murni yang menembus pertahanannya. Ia tahu, inilah hati yang dicari Sang Bunda Semesta. Lara mengulurkan tangan, bukan untuk menangkap atau menyentuh bulunya, melainkan untuk menyirami tanah kering di dekatnya dengan air dari kendi kecilnya. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kau tahu, tempat ini aman. Kau pasti haus." Lirae, didorong oleh insting baru yang penuh kepercayaan, berjalan mendekat dan meminum air yang ditumpahkan Lara. "Syukurlah," kata Lara, tersenyum lebar. Senyumnya begitu tulus, seolah ia baru saja memenangkan lotre, padahal ia hanya memberi minum seekor burung. "Aku, Lara. Kau tersesat, bukan? Jangan khawatir, aku akan menjagamu." Lara mengambil kain lusuh dari keranjangnya, merobeknya dengan hati-hati, dan membalut kaki Lirae yang memang terasa nyeri karena pendaratan yang keras. Lirae membiarkannya. Ia tertegun oleh kebaikan yang begitu murah hati dan tanpa pamrih. Dalam hati Lirae, luka pengkhianatan Jendra terasa sedikit terobati oleh kehangatan Lara. "Aku tahu, kau pasti berpikir aku gila bicara dengan burung. Tapi kau spesial," ujar Lara sambil mengikat balutan itu. "Aku akan membawamu pulang. Di sana mungkin tidak mewah, tapi setidaknya ada tempat berlindung dari mata-mata jahat di desa ini." Lara tinggal di gubuk kecil yang terbuat dari kayu lapuk dan atap rumbia yang bocor. Sebuah gubuk yang menari di batas antara ketahanan dan kehancuran. Di sana, ia meletakkan Lirae di sudut yang kering dengan hati-hati, memberinya beberapa biji-bijian sisa makanannya sendiri. Lirae memperhatikan Lara. Gadis itu tidak memiliki apa-apa, namun ia memberikan segalanya. Ia mendengar gumaman Lara saat ia membersihkan gubuk. "Pak Karto hari ini mengejekku lagi, Merak. Katanya aku pemalas dan pantas hidup miskin. Tapi, aku tidak bisa membiarkan tanaman mati, kan? Mereka butuh air, sama sepertimu butuh perawatan." Lirae, yang kini telah pulih sedikit, merespons dengan lengkingan lembut. Lara tertawa kecil. "Kau mengerti, ya? Aku tidak meminta banyak. Hanya hidup damai, melihat desa ini makmur, dan tidak perlu khawatir tentang makan besok." Ia menghela napas, matanya menerawang. "Dulu, ibuku bilang, kalau aku berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, suatu hari nanti keajaiban akan datang." "Apakah kau percaya pada keajaiban, Lirae?" tanya Lara, kini duduk di sampingnya sambil menjahit pakaiannya yang robek. Lirae ingin menjawab, ingin berkata bahwa ia adalah keajaiban itu sendiri. Namun ia hanya seekor merak, jadi ia mengembangkan bulunya, menunjukkan sedikit saja kilau keemasan yang tersembunyi. "Oh, indah sekali." Lara terpukau. "Lihat,
Kau seperti menunjukkan hatimu yang sebenarnya. Ya, aku yakin keajaiban itu ada. Kita hanya perlu bersabar. Pada malam hari, angin berdesir kencang, menggoyangkan dinding gubuk. Lara mendekap tubuhnya sendiri, kedinginan. Lirae merasakan insting kehangatan. Ia tahu, dengan kekuatan benih kehidupan kosmik yang mulai berdenyut, ia bisa menciptakan kehangatan kecil. Ia membiarkan sedikit energi mengalir melalui bulunya, menciptakan lapisan kehangatan samar di sekitar dirinya dan Lara. Lara mendongak, matanya lebar. Merak, kau mengeluarkan kehangatan. Itu menakjubkan. Terima kasih. Aku tidak merasa sedingin tadi. Ia menyandarkan kepalanya pada bulu Lirae yang lembut dan tertidur pulas. Saat Lara tidur, Lirae menatap wajahnya. Ia melihat kemurnian yang tak ternilai, sebuah komoditas yang hampir punah, bahkan di dimensinya yang suci. Ia telah melihat pengkhianatan dari kecantikan yang memukau, Jendra, dan sekarang ia melihat ketulusan dari kesederhanaan yang tak berarti di mata dunia, Lara. Lirae menyadari, wujudnya yang sekarang adalah sebuah berkat. Jika ia muncul sebagai pangeran yang perkasa, Lara mungkin akan takut, menyembah, atau memanfaatkannya. Tetapi sebagai burung merak yang terluka, ia menerima cinta tanpa syarat yang ia butuhkan untuk mengaktifkan kembali benih kehidupan kosmik. Aku berjanji, Lara, gumam Lirae dalam hati. Aku tidak akan membiarkanmu kedinginan lagi. Aku akan melindungi ketulusan hatimu, karena itulah yang menyelamatkanku. Di luar gubuk, kegelapan malam merangkak. Tetapi di dalam, ada ikatan diam yang mulai terjalin, sebuah janji yang dibuat antara pangeran yang terbuang dan gadis yang hatinya terbuat dari emas. Ikatan inilah yang kelak akan menjadi jembatan menuju keajaiban besar yang akan mengubah takdir mereka berdua dan mengguncang dimensi. Lirae hanya tinggal menunggu sentuhan terakhir yang membebaskan segelnya, sebuah sentuhan yang akan lahir dari kasih sayang murni Lara. Hari-hari di desa anggrek terasa lambat. Namun bagi Lara, kehadiran Lirae membawa warna yang sebelumnya tidak ia kenal. Merak itu kini menjadi satu-satunya pendengar setia yang tak pernah menghakimi. Lara akan duduk di sampingnya setiap sore, menceritakan segala sesuatu, mulai dari cemoohan tetangga hingga mimpinya yang sederhana, melihat desa yang dicintainya subur kembali. Kau tahu, Merak, kata Lara suatu pagi, sambil membersihkan bulu-bulu Lirae dengan sehelai kain basah. Aku selalu merasa tak berguna. Kita hanya punya gubuk ini, dan aku tak punya kemampuan luar biasa. Aku bukan penyihir, bukan putri raja. Aku hanya Lara. Lirae mendongak. Matanya yang cerdas menatap langsung ke mata Lara. Jika saja ia bisa bicara, ia akan berkata bahwa hati Lara adalah keajaiban yang jauh melampaui sihir dan mahkota. Kau menatapku seperti kau mengerti segalanya. Lara terkekeh. Kau pasti Merak yang bijak. Tapi, bukankah kau juga rindu keluargamu? Bulumu begitu indah. Pasti kau berasal dari tempat yang luar biasa makmur. Lirae merespons dengan lengkingan lembut yang sedikit bernada melankolis. Kerinduannya pada dimensi asalnya adalah luka yang tertutup, tetapi ia telah memilih. Ia harus menuntaskan misinya di sini, memulihkan kekuatannya melalui cinta kasih dan kemudian membantu Lara. Kehadiran Lirae tidak luput dari perhatian. Meskipun Lara berusaha menyembunyikannya, keindahan bulu Lirae yang berkilauan seperti untayan permata dari dasar laut terlalu mencolok. Suatu sore, Nyonya Wati, tetangga sebelah yang terkenal suka bergosip, menyelinap ke dekat gubuk Lara. Lara, apa yang kau sembunyikan di dalam sana? Seru Nyonya Wati dari balik dinding reot. Aku mendengar suara aneh. Dan kudengar kau tidak mau menjual merak yang kau temukan. Kau tahu, Nak, seekor merak itu bisa memberimu uang untuk setahun penuh. Lara segera berlari ke pintu. Wajahnya panik. Ia berdiri tegap, melindungi gubuknya. Nyonya Wati, ini hanya burung biasa. Ia sedang sakit. Saya tidak berniat menjualnya, jawab Lara, suaranya bergetar tetapi tegas. Sakit? Omong kosong. Burung secantik itu? Jangan serakah, Lara. Kemiskinan tidak akan hilang dengan memelihara bangkai mahal. Lebih baik kau jual. Gunakan uangnya untuk membeli obat bagi dirimu sendiri. Hati Lara teriris. Ia tahu,
Menjual Lirae adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan saat ini. Harga merak dengan bulu seindah itu pasti fantastis. Sebuah godaan materi yang nyata bagi orang yang kelaparan. Ia menoleh ke belakang, melihat Lirae yang tenang di sudut. Lirae menatapnya, seolah berkata, "Pilihan ada di tanganmu. Apakah kau akan mengkhianati hatimu demi uang?" Lara menguatkan tekadnya. "Maaf, Nyonya Wati. Dia bukan milik saya untuk dijual. Dia adalah makhluk hidup yang butuh pertolongan, bukan komoditas. Saya akan merawatnya sampai dia sembuh." Nyonya Wati mendengus kesal. Anak bodoh yang memilih burung daripada kekayaan. Tunggu saja, kau akan mati kelaparan sambil memeluk burung merakmu itu." Ia pun pergi dengan langkah menghentak. Lara menutup pintu, bersandar pada kayu lapuk, dan menangis. Lirae, merasakan kepedihan Lara, berjalan perlahan mendekatinya dan menyentuhkan kepalanya yang lembut pada lutut Lara. "Kau melihat itu, merak?" kata Lara sambil mengusap air mata. "Aku baru saja menolak kesempatan untuk menjadi kaya. Semua orang bilang aku bodoh. Apakah aku memang bodoh?" Lirae menggelengkan kepalanya perlahan, gerakannya anggun. "Terima kasih," bisik Lara, memeluk Lirae erat-erat. Pelukan itu tulus, penuh rasa syukur, dan tanpa harapan. Pelukan itulah yang menjadi kunci. Saat Lara memeluknya, Lirae merasakan sesuatu yang luar biasa terjadi. Segel yang dipasang oleh Bunda Semesta, yang hanya bisa dibuka oleh sentuhan hati yang murni dan tanpa pamrih, terangkat seketika. Benih kehidupan kosmik di dalam dirinya bangkit. Itu bukan lagi sekadar potensi, melainkan kekuatan yang hidup, berdenyut dengan irama kosmik di jantungnya. Energi itu membanjiri seluruh tubuhnya, menyembuhkan setiap luka, dan mengembalikan esensi sejatinya. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan biru yang lembut, memenuhi gubuk kecil itu. Lara terkesiap, melepaskan pelukan itu dan mundur sedikit. Matanya terpaku pada Lirae yang kini diliputi cahaya yang menyilaukan namun hangat. Apa yang terjadi?" bisik Lara, ketakutan bercampur kekaguman. Dalam hitungan detik, merak yang indah itu lenyap, digantikan oleh sesosok pria. Pria itu tinggi, berotot namun anggun, dengan rambut gelap dan mata biru yang bersinar layaknya bintang paling terang. Ia mengenakan pakaian yang tampak terbuat dari sutra alam dan bulu merak yang paling halus. Pakaian kebangsawanannya yang dipulihkan oleh sihir Bunda Semesta. Lirae kini berdiri di hadapan Lara, bukan lagi sebagai burung, melainkan sebagai Pangeran Lirae yang sesungguhnya. Transformasinya adalah metafora bagi kebangkitan harapan. Lara jatuh terduduk. Ia tak bisa berkata-kata, hanya menatap pria itu dengan mata membelalak. Lirae berlutut di hadapannya. Keanggunannya tak terbantahkan. Ia meraih tangan Lara yang dingin dan menciumnya lembut. "Lara," suaranya dalam dan merdu. Sebuah suara yang dulu hanya bisa ia sampaikan melalui pikiran, kini keluar dalam wujud nyata. "Aku tahu ini mengejutkanmu. Tapi percayalah, aku bukanlah bahaya. Aku adalah Lirae, merakmu. Dan kini, aku adalah hutang budimu." Lara menggeleng, berusaha mencerna semua ini. Kau adalah dia? Burung merakku? Pangeran tampan? Ini bukan mimpi, kan? Atau aku hanya lapar dan berhalusinasi?" Lirae tersenyum. Senyum yang begitu tulus sehingga menghangatkan seluruh ruangan. "Ini nyata. Aku adalah Lirae, pangeran dari kaum peri merak. Aku dikhianati dan diubah wujudku, dibuang ke lembah senyap Aether." "Lembah senyap Aether? Peri merak?" Lara mengernyit. Ini terdengar seperti dongeng yang diceritakan nenek sebelum tidur. "Aku tahu, tapi itu adalah kebenaran," kata Lirae lembut. "Aku diselamatkan dan dikirim ke sini oleh entitas pelindung, Sang Bunda Semesta, dalam wujud burung merak. Ia memberiku satu syarat. Aku hanya bisa kembali ke wujud asliku melalui sentuhan dari hati yang paling murni dan tanpa pamrih. Itu adalah cinta kasih tak bersyarat." Lirae menggenggam tangan Lara erat-erat. "Ketika kau menolak menjualku, ketika kau memilih merawatku meskipun itu berarti kau harus menderita kemiskinan lebih lama, kau telah membuktikan kemurnian hatimu. Kau telah mematahkan segelnya, Lara. Kau telah menyelamatkanku,
Tidak hanya sekali, tetapi 2 kali. Air mata kembali mengalir di pipi Lara, tetapi kali ini adalah air mata haru dan kelegaan yang luar biasa. Ia adalah pahlawan. Ia, gadis miskin yang tak punya apa-apa, telah melakukan sesuatu yang ajaib. Aku hanya ingin menolongmu, bisik Lara. Aku tidak pernah berpikir akan ada pangeran tampan di dalam merak itu. Lirai bangkit dan membantu Lara berdiri. Tingginya membuat Lara mendongak. Lara, aku tidak akan memaksakan kehendakku padamu. Tetapi aku berjanji, kata Lirai, matanya berkilat penuh tekad. Aku datang ke sini dalam wujud terlemahku dan kau merawatku dengan kebaikan terbesarmu. Sekarang aku dalam wujud terkuatku. Aku akan membalas kebaikan itu. Aku akan melindungimu. Aku akan membantu desa anggrek ini. Aku akan menjadi pelindungmu. Ia menoleh ke arah gubuk yang bobrok. Sekarang, izinkan aku menepati janji pertamaku padamu, Lara. Janji bahwa kau tidak akan pernah kedinginan lagi. Lirai mengangkat tangannya. Kekuatan benih kehidupan kosmik yang telah dipulihkan itu berdenyut dengan gemilang. Ia tidak menggunakan kekuatan itu untuk hal-hal besar, tetapi hanya untuk hal kecil dan sederhana, kehangatan. Dalam sekejap, kayu-kayu lapuk gubuk itu mengeras dan menjadi kokoh. Atap rumbia yang bocor digantikan oleh genteng padat. Lantai tanah berubah menjadi kayu yang bersih dan hangat. Gubuk reot itu tidak berubah menjadi istana, tetapi menjadi rumah kecil yang sederhana, layak, dan sangat nyaman. Perubahan itu dilakukan dengan lembut, tidak dengan ledakan sihir, melainkan dengan sentuhan kasih sayang. Lara menutup mulutnya. Ia menoleh ke Lirai. Matanya penuh tanya. Bagaimana? Bagaimana kau melakukan itu? Benih kehidupan kosmik, jawab Lirai sambil tersenyum. Kekuatan untuk menciptakan dan menyembuhkan. Kau yang membangkitkannya, Lara. Dan kini, kisah kita yang baru saja dimulai. Mulai saat itu, Lirai bukan lagi merak Lirai, tetapi Pangeran Lirai yang hidup di gubuk sederhana. Ia adalah rahasia Lara, harta karun yang jauh lebih berharga daripada semua kekayaan dunia. Dan rahasia sebesar ini, tentu saja, tidak akan bertahan lama. Dunia luar yang viral dan Jendra, si pengkhianat, pasti akan segera mengetahuinya. Mereka akan menemukan pasangan tak terduga ini. Pagi itu, di desa anggrek, terasa berbeda. Bukan karena sinar matahari, melainkan karena getaran energi yang tertinggal setelah transformasi Lirai. Lara duduk di sofa kecil yang Lirai ciptakan dari energi benih kehidupan kosmik, menatap Lirai yang kini sedang menyeduh air hangat di dapur sederhana mereka. Lirai bergerak dengan keanggunan yang luar biasa, bahkan saat melakukan tugas domestik paling sepele. Aku masih tidak percaya, bisik Lara, mencengkeram cangkir hangat di tangannya. Semalam, aku tidur dengan seekor merak. Pagi ini, aku minum teh buatan Pangeran. Lirai tersenyum. Senyumnya adalah cahaya pertama di pagi hari yang gelap. Jangan terlalu terkejut, Lara. Wujud adalah ilusi. Yang penting adalah esensi. Aku masih Lirai yang kau rawat. Tapi kau bisa mengubah gubuk reotku menjadi rumah yang hangat hanya dengan kedipan mata. Dan kau bisa berbicara. Lara bangkit, berjalan menghampiri Lirai. Dunia ini gila. Aku, yang tidak punya apa-apa, punya rahasia terbesar di seluruh dimensi. Bukan rahasia terbesar, Lara. Hanya kebenaran yang tak terduga, koreksi Lirai, matanya lembut. Ia meletakkan cangkirnya dan menggenggam tangan Lara. Aku harus berterima kasih lagi. Benih kehidupan kosmik sekarang pulih dan utuh, berkat ketulusanmu. Kekuatan ini tidak lagi tersegel, tetapi kekuatanku tetap terikat pada janji. Hanya digunakan untuk kebaikan, sesuai dengan cinta kasih tak bersyarat yang kau ajarkan padaku. Aku tidak mengajarimu apa-apa, Lirai. Aku hanya melakukan apa yang benar, balas Lara, wajahnya merona. Itulah pelajarannya, tegas Lirai. Di duniaku, kami sering salah mengartikan kekuatan sebagai alat untuk menguasai atau memaksakan kehendak. Tapi kau menggunakan apa yang kau miliki, hatimu, untuk memberi tanpa mengharap imbalan. Itu adalah keajaiban sesungguhnya. Jendra tidak akan pernah mengerti kekuatan seperti itu.
Mendengar nama pengkhianat itu, suasana menjadi dingin sesaat. "Jendra," ulang Lara. "Kau harus menceritakan semuanya." "Lirai, mengapa dia mengkhianatimu? Kenapa dia ingin mengambil kekuatanmu?" Lirai mengajak Lara duduk kembali. Ia menceritakan bagaimana Jendra, yang merupakan peri kegelapan yang menyamar, telah mendampinginya selama ratusan tahun, menunggu momen terlemahnya. Ia tidak ingin hanya memiliki benih kehidupan kosmik. "Lara," jelas Lirai, nada suaranya berat. "Ia ingin menggunakannya untuk menghancurkan keseimbangan, menciptakan kekacauan, dan memerintah di atas abu kehancuran. Ia melihat pengorbananku sebagai kesempatan untuk mengambil sisa energi. Jika aku tidak diselamatkan oleh Bunda Semesta, Jendra pasti sudah berhasil menguasai benih itu dan menjadi makhluk yang tak terkalahkan." "Sungguh kejam," bisik Lara, memegang tangan Lirai erat-erat, seolah untuk memastikan Lirai tidak akan lenyap. "Kau pasti sangat terluka. Dikhianati oleh orang yang paling kau percaya." "Luka itu seperti bayangan, Lara. Ia ada, tetapi ia tidak akan menguasai diriku lagi," kata Lirai, menatap Lara dengan mata penuh rasa syukur. "Kau adalah cahaya yang mengusir bayangan itu. Dan karena kau, aku memilih jalan baru. Jalan damai. Aku tidak akan mengejarnya untuk membalas dendam." "Bagus." Lara tersenyum lega. "Dendam hanya akan menghabiskan energimu. Sekarang, kita harus memikirkan bagaimana kita akan hidup di sini. Kau tidak bisa terus-menerus muncul dalam wujud pangeranmu. Semua orang di desa ini tahu bahwa aku tinggal sendiri. Kalau mereka melihatmu..." "Aku mengerti. Kita harus berhati-hati." Lirai mengangguk. "Aku bisa menggunakan sedikit kekuatan untuk menyamarku sebagai kerabat jauh, seorang musafir dari negeri seberang. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan penampilanku selamanya." "Wajahmu," Lara terkekeh. "Wajahmu adalah masalah utama. Lirai, kau sangat tampan. Tidak ada orang di desa Anggrek yang memiliki penampilan seperti itu. Kau seperti patung yang dihidupkan." Lirai tersipu. Sebuah reaksi yang sangat manusiawi dan jauh dari keangkuhan seorang pangeran dimensi lain. "Aku tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu, Lara. Tapi, aku akan melakukan apapun yang kau minta agar kita tetap aman." "Baiklah. Mulai sekarang, kau adalah sepupuku yang datang dari kota karena alasan kesehatan. Namamu Lirai Anggrek," putus Lara, mencoba terdengar serius. "Dan kau tidak boleh terlalu banyak menggunakan sihir. Hanya untuk hal-hal yang benar-benar perlu." Keputusan Lirai untuk tinggal dan melindungi Lara membawa rasa aman dan perlindungan yang belum pernah Lara rasakan. Lirai menggunakan keahliannya sebagai peri merak, yang secara alami memahami alam dan kehidupan, untuk membantu Lara. Ia memperbaiki sumur yang rusak, memberi energi pada tanah yang tandus di belakang rumah Lara, tanpa menggunakan sihir yang mencolok, dan bahkan membuat furnitur kecil yang indah dari kayu bekas. Suatu pagi, Lirai sedang menyusun kayu bakar di halaman. Gerakannya yang anggun dan kekuatannya yang tak biasa membuatnya terlihat menonjol. Nyonya Wati, yang masih penasaran dengan keberadaan merak di gubuk Lara, lewat. Ia terhenti. "Lara, siapa pemuda tampan itu?" tanya Nyonya Wati dengan suara yang jauh lebih ramah dari biasanya. Lara, yang sedang menyiram tanaman, tersenyum bangga. "Oh, ini sepupuku, Lirai. Dia datang dari kota untuk beristirahat. Dia suka membantu." Lirai menoleh dan memberikan senyum tipis yang mematikan. Nyonya Wati, yang biasanya sinis, langsung terdiam. Matanya terhipnotis oleh pesona Lirai. "Astaga, ketampanannya luar biasa. Kau menyembunyikan berlian, Lara?" kata Nyonya Wati, lupa akan cemoohannya beberapa hari lalu. "Suruh dia datang ke rumahku nanti sore. Mungkin dia butuh teh herbal. Aku kenal banyak gadis baik di desa ini." "Terima kasih, Nyonya Wati. Tapi Lirai sedang menjalani istirahat total," potong Lara sopan, tetapi tegas, menarik Lirai ke dalam rumah. Di dalam, Lara tertawa terbahak-bahak. "Lihat, Lirai. Kau menyebabkan kehebohan bahkan hanya dengan menyusun kayu bakar. Kau ini bencana bagi ketenangan desa Anggrek." Lirai, yang tidak mengerti konsep tampan sebagai sumber masalah, hanya mengangkat bahu.
Aku hanya berusaha membantu. Haruskah aku menyamar menjadi kurang menarik? Jangan, seru Lara cepat, lalu tersipu. Maksudku, tidak perlu. Kita hanya harus berhati-hati. Sore harinya, saat mereka berdua sedang menikmati makanan sederhana yang kini terasa lezat berkat sedikit sentuhan penyegar benih kehidupan kosmik Lyrae, Lara mendapat ide yang akan mengubah segalanya. Lyrae, aku punya ide, kata Lara, matanya berbinar. Dunia luar sana, yang kau tinggalkan, adalah dimensi. Dunia ini, yang kita tinggali, adalah media sosial. Media sosial? Tanya Lyrae, bingung. Konsep ini adalah ilmu baru baginya. Ya, tempat di mana kita bisa berbagi cerita. Semua orang sudah melihat bulu merakmu yang indah dulu. Jelas Lara, mengambil ponsel lamanya yang layarnya retak. Semua orang penasaran. Kau adalah merak ajaib yang diselamatkan oleh gadis miskin. Kisah itu menyentuh hati. Kau ingin membagikan kisahku? Itu akan berbahaya, Lara. Lyrae memperingatkan. Jendra mungkin masih melacak energinya. Tapi kita tidak perlu menceritakan semuanya. Hanya cerita manisnya. Bagaimana seekor merak indah muncul dan kini kau berubah menjadi pria tampan. Sepupuku yang tampan. Lara tertawa. Bayangkan, Lyrae, kita bisa menggunakan popularitas ini untuk hal baik. Kita bisa meminta bantuan untuk desa, mendapatkan sumbangan, atau bahkan dana untuk membuat irigasi baru. Lara mulai mengambil beberapa foto Lyrae. Lyrae awalnya kaku, bingung mengapa Lara mengarahkan benda persegi panjang itu padanya. Senyum, Lyrae, sedikit lebih santai. Kau terlalu agung. Lara tertawa. Ingat, kau sekarang adalah Pangeran Lyrae, dari negeri jauh yang sedang berlibur. Aku akan membuat unggahan yang meyakinkan. Lara mengetik dengan cepat di ponselnya. Viral. Wanita miskin temukan seekor burung merak dan berubah jadi pangeran tampan, kisah cinta kasih yang sebenarnya. Kisah nyata Pangeran Lyrae keajaiban cinta. Selesai. Sekarang kita tunggu reaksinya, kata Lara, meletakkan ponselnya. Lyrae menatap ponsel itu. Ia merasa aneh. Ia, pangeran yang ditakuti dan dihormati di 9 dimensi, kini menjadi konten viral di sebuah alat kecil di dunia manusia. Sebuah ironi kosmik. Kau yakin ini aman, Lara? Tanya Lyrae, nada suaranya cemas. Sejauh ini aman. Kita hanya menjual ilusi yang indah, Lara meyakinkan. Tapi jika kita viral, kita akan menarik perhatian besar. Itu bagus untuk desa kita, tapi itu juga akan menarik perhatian semua orang. Termasuk, mungkin, orang yang salah. Lyrae merasakan denyutan benih kehidupan kosmik di dadanya. Ancaman Jendra memang nyata, sebuah pedang Damocles yang tergantung di atas kepala mereka. Tetapi ia telah berjanji untuk melindungi Lara. Baiklah, Lara. Jika ini adalah caramu untuk membawa kebaikan dan harapan, aku akan menjadi merak viral MU, kata Lyrae, kini memeluk Lara untuk memberikan rasa aman. Aku hanya memintamu untuk satu hal. Jangan pernah meragukan hatimu, dan jangan pernah takut. Aku akan melindungimu dari apapun yang datang dari dunia maya, atau dari dimensi lamaku. Lyrae tahu, mereka baru saja melempar umpan ke kolam yang sangat berbahaya. Viralnya kisah mereka akan menjadi mercusuar yang bersinar terang, bukan hanya bagi para pengagum di bumi, tetapi juga bagi mata gelap Jendra yang sedang mencari sisa-sisa energinya. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Dampak dari unggahan Lara di media sosial bagaikan gelombang tsunami digital yang melanda ketenangan desa Anggrek. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kisah wanita miskin temukan seekor burung merak dan berubah jadi pangeran tampan meledak. Lyrae, yang baru belajar tentang internet, harus menyaksikan fotonya menyebar bagaikan api di padang rumput kering. Kebaikan dan anugerah. Lyrae, lihat, kita sudah mendapatkan ratusan ribu likes dan shares. Seru Lara, melompat kegirangan sambil memegang ponselnya yang kini diisi daya dengan generator kecil yang Lyrae ciptakan secara ajaib. Lyrae duduk di sampingnya, masih berusaha memahami fenomena ini. Ribuan orang melihat wujudku dan percaya pada kisah yang sangat sulit dipercaya. Dunia manusia benar-benar aneh.
Justru karena sulit dipercaya, mereka tertarik, jelas Lara. Mereka lelah dengan berita buruk, Lyrae. Mereka haus akan keajaiban kecil dan kisah cinta sejati. Kita menjual harapan, dan itu mahal harganya. Di samping popularitas, unggahan tersebut membawa hasil yang sangat nyata. Donasi mengalir ke rekening Lara, rekening bank yang baru ia buat untuk menerima bantuan. Lihat ini. Lara menunjuk layar. Ada yang menyumbang untuk irigasi desa Anggrek. Ada perusahaan yang menawarkan kerjasama untuk mempromosikan produk mereka menggunakan foto Pangeran Lyrae. Kerjasama? Produk apa? Tanya Lyrae, bingung. Kopi. Mereka bilang wajahmu sempurna untuk iklan kopi paling mewah. Katanya, wajahmu itu mahakarya seni rupa. Lyrae menggelengkan kepala, geli. Dunia ini benar-benar aneh. Aku yang seharusnya sibuk menyeimbangkan dimensi, kini harus menjadi model untuk minuman pahit. Tapi kita harus memanfaatkan kesempatan ini, Lyrae. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang janji yang kau buat pada dirimu sendiri. Membantu, Lara meyakinkan. Dengan uang ini, kita bisa mengubah desa Anggrek dari lukisan kemiskinan menjadi potret kemakmuran. Mereka segera mulai bekerja. Lyrae, dengan pengetahuan kosmiknya tentang struktur tanah dan air, memimpin Lara dalam merancang sistem irigasi sederhana. Lara, dengan energi dan semangatnya yang tak terbatas, mengurus segala hal birokrasi dan media sosial. Penduduk desa, yang awalnya sinis, kini mulai penasaran dan hormat. Mereka melihat gubuk Lara yang kini kokoh, melihat sepupunya yang tampan, dan melihat bagaimana uang donasi mulai mengubah tanah mereka menjadi subur. Lara, sepupumu itu, dia bukan hanya tampan, dia membawa rezeki. Bisik Nyonya Wati pada Lara saat pertemuan desa. Maafkan saya dulu meragukanmu. Sepertinya, merawat burung itu memang lebih baik daripada menjualnya. Lara tersenyum penuh kemenangan. Dia membawa harapan, Nyonya Wati. Dan dia bilang, harapan harus dibagikan. Ancaman dari dimensi terlarang. Di tengah semua euforia itu, Lyrae merasakan dinginnya ancaman yang merayap. Benih kehidupan kosmik di dalam dirinya adalah mercusuar energi. Semakin ia menggunakannya, bahkan sedikit demi sedikit untuk kebaikan, semakin terang ia bersinar, dan semakin mudah Jendra melacaknya. Suatu malam, ketika Lara sudah terlelap dalam tidur nyenyak yang kini jarang terganggu, Lyrae keluar dari rumah. Ia berdiri di bawah langit tanpa bintang, merasakan udara yang mulai bergetar. Aku tahu kau di sini, Jendra, bisik Lyrae. Tiba-tiba, udara di depan Lyrae berputar. Bukan Jendra yang muncul, melainkan tiga makhluk bayangan yang menyeramkan. Disebut siluet keserakahan, makhluk yang diciptakan dari kegelapan murni dan dikirim oleh Jendra untuk menguji batas kekuatannya. Mereka tidak memiliki bentuk fisik, tetapi kehadirannya memancarkan rasa takut dan keraguan. Pangeran Lyrae yang mulia, suara siluet keserakahan terdengar seperti desisan pasir yang diangkut angin. Jendra mengirim kami untuk menyampaikan salam. Ia mengatakan, betapa menyedihkan melihatmu terperangkap dalam lumpur dunia fana, menggunakan kekuatan surga untuk memperbaiki parit kotor. Lyrae menarik napas dalam. Ia ingat janji pada Bunda Semesta, jalan damai. Aku tidak tertarik pada Jendra atau pesan kebenciannya, jawab Lyrae dengan suara tenang. Kembalilah, dan katakan padanya, aku telah menemukan tujuan yang lebih mulia daripada kekuasaan yang ia damba. Tujuan mulia. Salah satu siluet tertawa nyaring, tawa yang penuh ejekan. Tujuanmu adalah seorang gadis fana yang menggunakanmu untuk ketenaran dan uang. Kau naif, Lyrae. Kau pikir gadis itu mencintaimu secara tulus? Ia menggunakanmu untuk keluar dari lumpur kemiskinan. Kata-kata itu bagaikan anak panah beracun yang tepat mengenai sasaran, keraguan. Lyrae sempat goyah. Apakah Lara benar-benar tulus? Atau ia hanya sekadar batu loncatan menuju kekayaan? Lyrae menutup matanya, mengambil energi dari benih kehidupan kosmik. Ia tidak menggunakan kekuatan untuk menyerang, melainkan untuk memancarkan aura cinta kasih tak bersyarat. Aku tidak akan membiarkanmu merusak kedamaian ini, ujar Lyrae. Lara adalah hati murni. Ia adalah bukti bahwa kebaikan itu nyata. Aku percaya padanya.
Sama seperti aku percaya pada benih yang ada di dalam diriku. Aura kasih sayang itu ternyata melukai siluet keserakahan. Mereka menjerit kesakitan, karena kegelapan tidak dapat menahan cahaya yang murni dan tanpa syarat. Kau akan melihatnya, Pangeran. Ujian yang sebenarnya akan datang. Teriak salah satu siluet sebelum mereka lenyap ke dalam bayangan malam. Lyrae terengah-engah. Pertarungan mental ini telah menguras energinya, dan ia tahu Jendra hanya baru memulai. Bayangan keraguan. Lyrae kembali ke rumah dan mendapati Lara sudah bangun. Matanya yang besar dan polos menatapnya khawatir. Lyrae, ada apa? Aku mendengar suara aneh, tanya Lara, mendekatinya. Kau berkeringat. Apakah kau baik-baik saja? Lyrae merasakan dorongan untuk menceritakan tentang siluet keserakahan, tentang kata-kata Jendra yang menuduh Lara tidak tulus. Namun ia menahannya. Ia tidak ingin menanamkan keraguan di hati murni Lara. Aku baik-baik saja, Lara. Hanya sedikit kelelahan karena menggunakan benih kehidupan kosmik untuk irigasi. Aku lupa bahwa kekuatan ini butuh diisi ulang. Lyrae berbohong dengan lancar, tersenyum untuk menenangkan. Oh, Lyrae, sudah kubilang jangan terlalu memaksakan diri. Lara langsung memeluknya erat-erat. Pelukan itu adalah mata air yang mengembalikan energi Lyrae yang terkuras. Aku tidak ingin kau terluka. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan. Uang bisa dicari, tapi keseimbangan hidupmu lebih penting. Dalam pelukan itu, Lyrae merasakan kejujuran Lara. Uang bisa dicari, tapi keseimbangan hidupmu lebih penting. Kata-kata itu menenggelamkan racun yang ditanamkan oleh siluet keserakahan. Maafkan aku, Lyrae bergumam, membalas pelukan Lara. Aku hanya terlalu bersemangat untuk membantumu. Kita adalah tim, Lyrae, kata Lara, mendongak. Kau adalah keajaibanku, dan aku adalah penawar rasa sakitmu. Kita saling membutuhkan. Sekarang, tidurlah. Aku akan menjagamu. Lyrae memejamkan mata, membiarkan dirinya ditenangkan oleh kehadiran Lara. Ia tahu, ujian yang sesungguhnya belum datang. Jendra akan menyerang bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan ilusi yang menyerang hati dan pikiran Lara, menguji fondasi kepercayaan mereka. Lyrae harus bersiap, karena target Jendra yang berikutnya bukanlah dia, melainkan hati murni yang ia cintai. Dan Lyrae harus melindunginya, bahkan jika itu berarti ia harus menggunakan kekuatannya secara penuh, melawan janji untuk tetap damai, demi cinta kasih tak bersyarat yang ia anut. Kisah Pangeran Lyrae mencapai puncaknya di dunia maya, dan sumbangan terus mengalir. Desa Anggrek mulai menunjukkan tanda-tanda kemakmuran, sebuah perubahan drastis yang mustahil tanpa campur tangan Lyrae. Namun, setiap kali Lara tertawa karena keberhasilan kecil, Lyrae merasakan tali ketegangan di udara semakin mengencang. Ia tahu, ketenangan ini hanyalah badai yang tertunda. Awal serangan. Serangan Jendra tidak datang dalam bentuk api dan pedang, melainkan dalam bentuk yang jauh lebih licik, manipulasi psikis. Pagi itu dimulai seperti biasa. Lara sedang bersemangat menyusun rencana pembangunan sekolah kecil untuk anak-anak desa, sementara Lyrae mengawasi sistem irigasi yang baru. Saat Lara menatap ponselnya, membaca komentar-komentar yang memuji Lyrae, sebuah unggahan baru tiba-tiba muncul di umpan pribadinya. Unggahan itu bukan dari siapapun yang ia kenal, melainkan sebuah video pendek berkualitas tinggi yang tampak sangat nyata. Video itu menampilkan Jendra, dalam wujud peri kegelapannya yang menakutkan, sedang berbicara dengan suara yang penuh hipnotis, seolah ia berbicara langsung ke hati Lara. Lara Anggrek, suara Jendra bergema, meskipun tanpa volume, terasa langsung di benak Lara. Kau adalah gadis yang malang dan naif. Kau pikir pangeranmu itu benar-benar mencintaimu? Dia hanya menggunakanmu. Wujud burung merak itu adalah kutukan yang hanya bisa dipatahkan oleh pengorbanan kebaikan. Lara mencengkeram ponselnya, tangannya gemetar. Setelah kau mematahkan segelnya, Lyrae bebas. Lanjut Jendra, seringai sinis terpancar di wajahnya. Dia tidak perlu lagi gadis miskin yang mengemis donasi. Begitu dia mendapatkan kekuatan penuhnya, dia akan pergi meninggalkan dunia debu ini. Kau hanya batu loncatan baginya, nak. Air mata Lara mulai menggenang. Kata-kata itu, meskipun berasal dari sosok yang seharusnya jahat, terasa begitu logis,
begitu nyata. Ia adalah gadis miskin. Lirae adalah pangeran dari dimensi kosmik. Apa yang bisa ia tawarkan selain kemiskinan dan ketulusannya? Ilusi keputusasaan. Ilusi itu tidak berhenti di video. Saat Lara berjalan keluar rumah, ia melihat Lirae sedang berbicara dengan Nyonya Wati. Dalam mata Lara yang terdistorsi oleh sihir psikis Jendra, Lirae terlihat berbeda. Senyumnya terasa palsu, dan gerak-geriknya tampak meremehkan. Aku harus sabar dengan orang-orang fana ini, Wati. Terdengar suara Lirae dalam pikiran Lara. Suara itu terdengar sombong dan angkuh. Tapi setidaknya, gadis itu berguna untuk sementara waktu. Setelah semua ini selesai, aku akan kembali ke tempatku yang sebenarnya. Dunia ini terlalu kotor. Nyonya Wati, dalam ilusi itu, tertawa. Tentu saja, Pangeran. Kami mengerti. Kami hanya berharap setelah kau pergi, kau meninggalkan sedikit sisa-sisa kemakmuran untuk kami. Lara merasa seperti dicekik. Rasa sakit pengkhianatan yang Lirae alami dari Jendra, kini ia rasakan sendiri, berlipat ganda. Lirae sedang mengkhianatinya, menggunakan dirinya, sama seperti yang dituduhkan Jendra. Ilusi itu adalah cermin gelap dari ketakutan terbesarnya. Lara berlari kembali ke rumah dan mengunci diri. Lirae, yang melihat Lara berlari dengan mata berkaca-kaca, segera mengakhiri percakapannya dengan Nyonya Wati yang sebenarnya hanya bertanya tentang cara memanen tomat. Lara, ada apa? Buka pintunya. Lirae mengetuk dengan cemas. Pergi, teriak Lara dari dalam. Suaranya penuh keputusasaan. Aku tahu kau menggunakan aku. Aku tahu kau akan meninggalkanku begitu kau mendapatkan semua yang kau butuhkan. Sama seperti yang dia katakan. Lirae menyadari, ini bukanlah kemarahan biasa. Ini adalah serangan Jendra. Lara, dengarkan aku. Ini adalah ilusi. Ini adalah trik Jendra. Jangan dengarkan dia. Lirae menggunakan kekuatannya untuk memancarkan gelombang kehangatan melalui pintu. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Kau adalah penyelamatku. Kau adalah rumahku sekarang. Pertarungan mental Lirae tahu, ia harus masuk. Tetapi jika ia mematahkan pintu dengan sihir, Lara mungkin akan semakin takut dan yakin bahwa Lirae adalah monster yang bersembunyi. Ia harus menggunakan cara yang lebih halus, taktik hati. Lirae memutuskan untuk menggunakan sisa-sisa energinya, bukan untuk menyerang Jendra di dimensi lain, melainkan untuk memproyeksikan kenangan tulus mereka ke benak Lara. Ia memejamkan mata, memfokuskan benih kehidupan kosmik. Ia membiarkan kenangan itu mengalir. Kilas balik saat Lara merawatnya sebagai burung merak, mengorbankan makanan terakhirnya. Kilas balik saat Lara menolak Nyonya Wati, mempertahankan Lirae meskipun ada iming-iming uang. Kilas balik saat Lirae pertama kali mengubah gubuk itu menjadi rumah yang hangat, dan Lara menangis bahagia. Di dalam kamar, Lara tersungkur di lantai, menangis histeris. Ia melihat dua versi Lirae. Lirae yang angkuh dalam ilusi Jendra, dan Lirae yang penuh kasih dalam kenangan yang dipancarkan. Pertarungan sengit antara keraguan dan keyakinan terjadi di dalam jiwanya. Kau pembohong. Kau hanya ingin kembali ke dunia agungmu. Kau malu denganku, teriak Lara, air mata membasahi pipinya. Lirae merasakan energinya terkuras drastis. Serangan psikis ini lebih melelahkan daripada pertarungan fisik. Ia harus menguatkan hatinya, menggunakan cinta kasih tak bersyarat sebagai benteng terakhir. Aku tidak peduli dengan dimensi agungku. Lara! Lirae berseru melalui pintu, suaranya dipenuhi emosi yang tulus. Aku mungkin pangeran di sana, tetapi di sini, aku hanyalah Lirae yang kau selamatkan. Ingatlah saat aku kedinginan dan terluka. Kau tidak meminta apa-apa. Kau memberiku air, kau memberiku kehangatan, kau memberiku hati. Itu adalah kebenaran, bukan ilusi. Kekuatan keyakinan. Di tengah tangisannya, Lara melihat sekali lagi wajah Lirae yang merawatnya saat ia sakit demam minggu lalu. Lirae yang menolak tidur di kasur yang ia ciptakan sendiri, dan memilih tidur di lantai agar Lara merasa nyaman. Lirae yang tidak tahu cara menggunakan sendok dengan benar dan tertawa malu-malu. Kepala Lara sakit, tetapi perlahan, suara kebenaran mulai menenggelamkan racun ilusi. Lirae tidak tahu cara berbohong.
Dia tidak tahu cara menjadi angkuh. Dia adalah kehangatan. Dia adalah janji. Lara berdiri tegak. Ia menghapus air matanya, menarik napas dalam. "Lirai," panggilnya. Suaranya kini tenang dan tegas. "Aku ingat kau bilang, kau memilih jalan damai. Kau bilang, kau tidak akan membalas dendam." "Aku tidak akan membalas dendam, Lara. Tapi aku akan melawan demi melindungi kedamaianmu," balas Lirai. Suaranya sedikit lega karena Lara mulai merespons. "Kalau begitu, buktikan. Kalau kau benar-benar Liraiku, kau tidak akan menghancurkan pintu itu dengan sihir," kata Lara, langkahnya mendekati pintu. "Kau akan membuktikan bahwa kau telah belajar dariku. Kekuatan terbesar adalah keyakinan, bukan kehancuran." Jendra, yang memantau dari kejauhan, terkejut. Gadis fana itu berhasil melawan ilusi yang paling kuat. Lara perlahan membuka kunci dan menarik pintu. Lirai berdiri di sana. Wajahnya pucat karena kelelahan, tetapi matanya memancarkan ketulusan yang tak terbandingkan. Ia tidak menggunakan sihir sama sekali. Lara maju dan memeluk Lirai erat-erat. Pelukan itu adalah pernyataan perang terhadap Jendra dan segala keraguan. "Aku percaya padamu, Lirai," bisik Lara di dada Lirai. "Aku percaya pada Meraku. Aku tahu, kau tidak akan meninggalkan aku. Kita telah menyelamatkan satu sama lain. Kita adalah bukti bahwa cinta kasih itu nyata, bukan hanya likes dan shares." Saat Lara memeluknya, Lirai merasakan benih kehidupan kosmik kembali terisi penuh, dan ia kembali menemukan kekuatannya. Bukan kekuatan penghancur, tetapi kekuatan cinta kasih yang membentengi mereka dari bahaya. Siluet keserakahan yang melayang-layang di sekitar gubuk itu seketika hancur berkeping-keping, tak mampu menahan gelombang keyakinan yang terpancar dari pasangan itu. "Terima kasih, Lara. Kau adalah perisai jiwaku," gumam Lirai, memejamkan mata penuh syukur. Meskipun ujian telah berlalu, Lirai tahu bahwa ini hanyalah pemanasan. Serangan psikis Jendra telah gagal, yang berarti langkah berikutnya adalah kedatangan fisik si pengkhianat. Lirai harus segera mempersiapkan Lara untuk menghadapi kebenaran penuh tentang masa lalunya dan tentang ancaman yang kini semakin dekat. Mereka tidak punya banyak waktu. Setelah lolos dari serangan ilusi Jendra, suasana di rumah Lara berubah menjadi serius. Kehangatan yang Lirai ciptakan terasa seperti benteng kecil di tengah musim dingin kosmik. Lirai tahu, ia tidak bisa lagi menyembunyikan masa lalunya yang kelam. Lara harus siap, bukan hanya menghadapi popularitas viral, tetapi juga menghadapi perang dimensi yang datang mencari Lirai. Mereka duduk berhadapan, secangkir teh hangat di antara mereka. Lirai menatap Lara, matanya penuh penyesalan. "Aku harus menceritakan semuanya, Lara," Lirai memulai, suaranya tenang namun berat. "Semua yang terjadi sebelum aku menjadi merak yang terluka." Lara mengangguk, menggenggam cangkirnya erat-erat. "Aku siap, Lirai. Setelah serangan ilusi tadi, aku tahu ini bukan hanya soal persaingan di dimensi lain. Ini soal hidup dan mati. Aku perlu tahu siapa Jendra, musuh tak kasat mata yang ingin menghancurkan kita." Lirai menarik napas, memulai kisah yang merupakan gabungan antara kemuliaan dan kepedihan. Ia menceritakan tentang Primerak, peran mereka sebagai penjaga kosmik, dan bagaimana ia menjadi pangeran di antara mereka. "Jendra," kata Lirai, bibirnya menipis. "Dia bukan sekadar rekan. Dia adalah pasangan terdekatku selama hampir 1000 tahun. Dia adalah bayanganku yang terpercaya. Aku sangat mencintainya, Lara, dan aku mempercayainya melebihi siapapun." "Dia adalah peri kegelapan yang menyamar," sambung Lirai, menyandarkan tubuhnya. "Peri kegelapan adalah makhluk yang lahir dari ketidakseimbangan. Mereka mendambakan kekuasaan dan kekacauan. Jendra menyembunyikan identitas aslinya dengan sangat sempurna. Dia memancarkan aura kesucian yang bisa menipu mata dewa sekalipun." Lara mendengarkan tanpa memotong. Matanya mengikuti setiap perubahan ekspresi Lirai. "Saat aku mengorbankan benih kehidupan kosmik untuk menyegel celah dimensi, sebuah pengorbanan yang nyaris merenggut nyawaku, Jendra melihatnya sebagai peluang emas." Lirai melanjutkan, suaranya dipenuhi getir. "Bukan hanya kesempatan untuk mengambil sisa-sisa benih yang melekat di jiwaku, tetapi juga kesempatan untuk menyingkirkanku, satu-satunya yang bisa menghalanginya."
Dia meninggalkanmu sendirian di lembah senyap Aether, tempat yang seharusnya menjadi kuburan abadi, bisik Lara, merangkum inti. Dia tidak hanya mengkhianatimu sebagai pangeran, Lyrae. Dia mengkhianatimu sebagai seorang kekasih. Ya, dan itulah mengapa Bunda Semesta memberiku cinta kasih tak bersyarat. Lyrae menjelaskan, menatap Lara lurus-lurus. Untuk memastikan bahwa ketika aku pulih, aku tidak akan membalas dengan kebencian. Karena kebencian adalah makanan bagi Jendra. Lara meraih tangan Lyrae di atas meja. Aku mengerti luka itu, Lyrae. Pengkhianatan itu seperti pecahan kaca di hati. Sakitnya tak terperi. Tapi kau memilih untuk sembuh. Kau memilih untuk menanamkan benih kebaikan, bukan dendam. Itu adalah bukti bahwa kau adalah pangeran yang sejati. Kehangatan dari sentuhan Lara menenangkan Lyrae. Dan itulah mengapa aku tidak akan membiarkan dia menyentuhmu, Lara. Kau adalah perwujudan benih kehidupan kosmiku yang baru. Jika Jendra berhasil menyakitimu, ia akan menghancurkan kekuatanku dan, yang lebih penting, hatiku. Mereka berdua sepakat. Mereka tidak hanya melawan Jendra, mereka melawan filosofi kebencian yang dianut Jendra. Ketakutan terbesar Lyrae terwujud pada sore hari. Desa Anggrek sedang merayakan pembangunan saluran irigasi baru yang didanai oleh donasi viral Lara. Semua orang berkumpul. Lyrae berdiri di sisi Lara, tersenyum ramah pada penduduk desa, menyamarkannya sebagai sepupu tampan yang cerdas. Tiba-tiba, kerumunan terbelah. Masuklah sebuah mobil mewah, mengkilap dan mencolok, sebuah simbol kemewahan yang datang tak diundang di desa yang sederhana. Dari mobil itu, keluar seorang pria yang memancarkan aura karisma dan kekayaan. Ia mengenakan setelan jas yang dirancang sempurna, senyumnya hangat, tetapi matanya, jika dilihat lebih dekat, memancarkan kilatan tajam yang dingin. Itu adalah Jendra. Ia datang dengan menyamar sebagai dermawan ulung. Jendra berjalan lurus menuju Lara, mengabaikan Lyrae yang berdiri membeku di sisinya. Nona Lara Anggrek. Suara Jendra terdengar merdu, penuh perhatian, sama seperti saat ia membisikkan kata-kata manis pengkhianatan kepada Lyrae dulu. Lara, yang sudah Lyrae peringatkan tentang penampilan Jendra yang menipu, mencoba untuk bersikap tenang. Ya, saya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tentu saja. Saya Ardian Jendra, kata Jendra, mengulurkan tangan. Saya adalah CEO dari Jendra Foundation. Saya telah mengikuti kisah Anda dan sepupu Anda ini, Tuan Lyrae, yang sangat viral. Kisah yang sangat mengharukan dan ajaib. Saya datang karena terharu. Lara menjabat tangan Jendra dengan canggung. Jendra menoleh ke Lyrae, memberikannya tatapan penuh kemenangan. Tatapan yang hanya dipahami oleh mereka berdua. Tuan Lyrae, Anda adalah inspirasi, Jendra berkata dengan nada yang dibuat-buat. Namun, saya melihat bahwa upaya Anda dalam membangun desa ini masih terlalu kecil. Saya datang untuk menawarkan bantuan yang lebih besar, bantuan yang sebanding dengan ketampanan Anda. Lyrae, yang merasakan benih kehidupan kosmiknya bergejolak karena kemarahan yang tertahan, membalas dengan tenang. Kebaikan tidak diukur dari jumlah uang, Tuan Ardian. Kebaikan diukur dari ketulusan hati. Jendra tertawa renyah. Tawa yang penuh ejekan terselubung. Ah, pangeran kita masih puitis. Tentu. Tapi mari kita realistis, Tuan Lyrae. Hati yang tulus tidak bisa membangun rumah sakit atau sekolah besar. Uang adalah bahasa universal kekuatan. Ia menoleh ke Lara. Lara, saya ingin menyumbang 2 miliar rupiah. Tunai. Tapi ada syaratnya. Semua penduduk desa terkesiap. 2 miliar adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Syarat apa, Tuan Jendra? Tanya Lara, berusaha mempertahankan ketenangannya. Sederhana, Jendra tersenyum lebar. Saya ingin mengelola fenomena viral ini secara profesional. Kisah Anda berdua terlalu berharga untuk dibiarkan sia-sia. Saya akan membawa Anda, Lara, ke kota besar. Saya akan menjadikan Anda bintang reality show terbesar, dan menggunakan pengaruh Anda untuk menyalurkan bantuan ke seluruh negeri. Tetapi, Jendra menoleh ke Lyrae. Saya rasa, Tuan Lyrae, Anda harus tetap di sini.
Ketampanan Anda terlalu mengalihkan perhatian dari tujuan mulia ini. Lara, fokusmu harus pada pekerjaan amal, bukan pada daya tarik sepupumu. Lyrae mengepalkan tangannya. Jendra tidak hanya berusaha memisahkan mereka, tetapi juga mencoba memutus sumber spiritual Lyrae, yaitu kedekatannya dengan Lara. Jendra tahu bahwa jika Lara pergi, Lyrae akan kehilangan fokus dan rentan. Tawaran yang menarik, Tuan Jendra, kata Lyrae, melangkah maju. Tapi Lara dan saya bekerja sebagai tim. Kami tidak bisa dipisahkan. Jendra mengabaikan Lyrae dan menatap Lara. Matanya memancarkan daya tarik yang mematikan. Lara, ini kesempatanmu untuk membawa kemakmuran bukan hanya bagi desamu, tapi bagi semua orang miskin di negeri ini. Pikirkan, apakah seorang pria, sekaya apapun dia, lebih penting daripada mimpi ribuan orang? Lara merasakan dorongan kuat di dalam dirinya untuk menerima. Ini adalah pintu gerbang menuju mimpi masa kecilnya, membantu orang banyak. Lyrae, bisik Lara, menatap mata Lyrae. Ia meminta jawaban, meminta keyakinan. Lyrae tahu, ia tidak bisa mengendalikan Lara. Jika ia melarang, ia akan menjadi pengkhianat seperti Jendra. Ia harus membiarkan Lara yang memilih. Jawablah dengan hatimu, Lara, kata Lyrae, menahan napas. Pilihlah apa yang menurutmu benar, bukan yang paling mudah. Lara menatap Jendra, lalu menatap Lyrae, dan akhirnya menatap penduduk desa. Ia sudah membuat keputusan. Sebuah keputusan yang akan menjadi babak baru yang lebih berbahaya dalam kisah mereka. Suasana di desa Anggrek terasa seperti bola lampu yang siap pecah. Penuh ketegangan antara harapan kekayaan dan ketakutan akan pengkhianatan. Semua mata tertuju pada Lara, menunggu jawabannya atas tawaran fantastis Jendra. 2 miliar rupiah, sebuah jumlah yang bisa mengubah takdir ribuan orang. Lara merasakan tekanan yang luar biasa. Tawaran Jendra adalah dilema moral yang sempurna. Di satu sisi, ia bisa mewujudkan impiannya membantu desa dan masyarakat miskin di seluruh negeri. Di sisi lain, ia harus meninggalkan Lyrae, satu-satunya orang yang melihat kemurnian hatinya dan memulihkan keyakinannya. Tuan Jendra, kata Lara, suaranya sedikit bergetar, tetapi ia berusaha keras untuk membuatnya stabil. 2 miliar rupiah adalah jumlah yang luar biasa. Saya sangat menghargai kemurahan hati Anda. Jendra tersenyum puas, memancarkan aura kemenangan. Kalau begitu, Lara, mari kita tanda tangani perjanjian ini. Kita bisa berangkat ke Jakarta malam ini. Tinggalkan, sepupu, Anda. Dia sudah menyelesaikan perannya. Lyrae melangkah sedikit ke depan. Wajahnya menunjukkan ketegasan yang dingin. Lara tidak akan pergi, Jendra. Tawaranmu hanyalah madu beracun. Jendra mengabaikan Lyrae sepenuhnya, seolah Pangeran Merak itu hanyalah debu. Ia menatap Lara dengan mata menusuk. Pikirkanlah, nak. Jika kau menolak, kau bukan hanya menolak uang untuk dirimu. Kau menolak kesempatan untuk mengubah nasib ribuan anak-anak yang kelaparan. Apakah seorang pria, setampan apapun, sebanding dengan amal sebesar ini? Lara memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas. Ia mengingat janji Lyrae, janji untuk melindungi kebaikan. Tuan Jendra, kata Lara, membuka mata. Saya menolak tawaran Anda. Desa Anggrek hening. Lyrae merasakan benih kehidupan kosmik di dadanya memancarkan kebanggaan dan kelegaan yang luar biasa. Maaf? Tanya Jendra. Tawa yang tadinya riang kini berubah menjadi tawa tajam yang mengerikan. Topeng keramah tamahannya retak. Saya menolak, ulang Lara, suaranya kini mantap dan jelas. Saya menghargai bantuan Anda, tetapi saya tidak percaya pada niat Anda. Jika Anda tulus, Anda tidak akan pernah mengajukan syarat untuk memisahkan saya dari Lyrae. Kebaikan sejati tidak pernah menuntut perpecahan. Jendra melontarkan tawa dingin yang menggelegar. Gadis bodoh, kau baru saja menyia-nyiakan takdirmu. Tidak, balas Lara. Saya baru saja memilih takdir saya. Takdir saya adalah berjuang bersama Lyrae, membangun desa ini dengan ketulusan dan kerja keras. Kami tidak butuh bantuan yang datang dengan racun di dalamnya. Jendra mengubah taktik wajah Jendra yang tampan tiba-tiba berubah menjadi ekspresi gelap. Aura di sekelilingnya menjadi berat, dingin,
dan mengancam. Penduduk desa mulai mundur ketakutan. "Baiklah, Lirae," desis Jendra, kini menatap Lirae dengan tatapan penuh kebencian. "Kau ingin bermain keras? Aku akan membawanya ke tingkat selanjutnya. Aku datang bukan hanya untuk mengambil kembali benih kehidupan kosmik. Aku datang untuk membuktikan bahwa kebencian lebih kuat daripada kasih sayang." Jendra mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, gelombang energi hitam menyelimuti desa anggrek. Energi itu tidak menyakiti fisik mereka, melainkan menciptakan cincin kegelapan yang memenjarakan seluruh desa. "Jika kau menolak menyerah, aku akan menghancurkan desa anggrek ini. Tidak ada yang akan tersisa. Kau akan melihat gadis kecilmu ini kehilangan segalanya," ancam Jendra. "Pilihan ada di tanganmu, Pangeran Lirae. Serahkan benih kehidupan kosmik MU yang berharga itu, dan aku akan membiarkan mereka hidup dalam kemiskinan damai. Jika kau menolak, mereka semua mati." Dilema Pangeran Lirae. Lirae tertegun. Ini adalah pilihan terberat yang pernah ia hadapi. Jalan damai yang ia pilih, yang diajarkan oleh Bunda Semesta, berarti menghindari kekerasan dan pertarungan. Jalan damai berarti pengorbanan dirinya demi kedamaian yang lebih besar. Ia bisa menyerahkan benih kehidupan kosmik, kembali menjadi merak tak berdaya, atau bahkan mati. Tetapi desa akan selamat, dan Lara tidak akan terluka. Bukankah pengorbanan diri adalah bentuk tertinggi dari cinta kasih? Lirae melangkah maju. "Baik, Jendra. Aku akan menyerahkan benih itu. Lepaskan mereka semua." Lara mencengkeram lengan Lirae. "Tidak. Jangan lakukan itu, Lirae. Aku harus..." "Lara, aku tidak bisa membiarkan mereka mati," bisik Lirae, matanya penuh kepedihan. "Ini adalah harga dari jalan damai." Jendra tersenyum lebar. Kemenangan sudah di depan mata. "Keputusan yang bijaksana, Lirae. Kau selalu lebih memilih menjadi martir daripada seorang raja." "Lirae, tunggu." Lara menarik Lirae dengan seluruh kekuatannya. "Dengarkan aku. Dulu, kau bilang kau ingin membangun masa depan baru, tanpa menuntut balas. Kau memilih untuk hidup. Tapi jika hidupku berarti kematian mereka semua, aku harus mati, Lara," seru Lirae, hatinya tercabik-cabik. Lara menangkup wajah Lirae, memaksanya menatap matanya. "Tidak, dengarkan aku baik-baik. Bunda Semesta memberimu cinta kasih tak bersyarat. Apakah kau tahu apa artinya itu?" Lara berbicara dengan suara lantang, yang kini didengar oleh semua penduduk desa dan bahkan Jendra yang kebingungan. "Cinta kasih tak bersyarat bukan berarti mengorbankan dirimu untuk kejahatan, Lirae. Itu berarti melindungi orang-orang yang kau cintai dari ancaman. Itu berarti memperjuangkan kedamaian, bukan menyerahkannya kepada kezaliman." Air mata Lara mengalir, tetapi kata-katanya penuh api. "Jika kau menyerahkan benih itu, Jendra akan menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan ribuan dunia, bukan hanya desa ini. Kau tidak menyelamatkan siapapun. Kau hanya menunda kehancuran. Kau menyerahkan masa depan demi kedamaian sesaat." Lirae merasakan kata-kata Lara menamparnya, membebaskannya dari belenggu kesalahpahaman spiritual. Ia telah salah mengartikan jalan damai sebagai kepasrahan total. Cinta kasih tak bersyarat membutuhkan perjuangan. Dia benar, Lirae. Lirae bergumam pada dirinya sendiri. Benih kehidupan kosmik di dalam dirinya berdenyut dengan pemahaman baru. Lirae menarik Lara ke belakangnya. Tatapannya kini berubah. Dari keputusasaan menjadi tekad yang membara. Ini adalah kebangkitan semangat juang yang telah lama tertidur di bawah lapisan trauma pengkhianatan. "Terima kasih, Lara," kata Lirae. Suaranya kini kembali pada otoritas seorang pangeran. "Kau telah mengajarkan padaku makna cinta kasih yang sesungguhnya. Cinta kasih tidak lari dari pertarungan. Cinta kasih melindungi." Ia menoleh ke Jendra. Aura biru keemasannya mulai bersinar, menembus bayangan yang diciptakan Jendra. "Jendra, aku tidak akan memberimu benih kehidupan kosmik," seru Lirae, suaranya bergaung di seluruh desa. "Aku tidak akan lari. Aku tidak akan menyerah. Aku akan melawanmu, bukan karena dendam, tetapi demi melindungi harapan yang telah aku temukan di sini."
Jendra yang sombong kini terlihat marah. Topengnya benar-benar lepas. Pilihan yang bodoh. Lirae, kau akan mati, dan aku akan tetap mendapatkan benih itu setelah aku menghancurkan gadis kotormu ini. Raung Jendra, energi hitamnya mulai terkonsentrasi menjadi pedang bayangan. Coba saja, pengkhianat, tantang Lirae, mempersiapkan benih kehidupan kosmik untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya pertarungan fisik, tetapi pertarungan filosofis antara kebencian dan cinta. Penduduk desa berteriak ketakutan, tetapi Lara berdiri di belakang Lirae, memeluk punggungnya. Pelukan itu adalah baterai spiritual Lirae. Lirae tidak sendirian. Ia memiliki harapan, dan ia memiliki cinta. Ia siap bertarung untuk melindungi segalanya. Pertempuran pecah di tanah kering desa Anggrek, yang kini menjadi arena bagi konflik kosmik. Di satu sisi, berdiri Jendra, yang memancarkan energi hitam yang dingin dan mematikan. Wujudnya kini berubah dari pengusaha tampan menjadi peri kegelapan dengan mata merah menyala, siap melancarkan kehancuran. Di sisi lain, berdiri Lirae, tubuhnya diselimuti aura biru keemasan benih kehidupan kosmik, sebuah perisai cahaya yang terbentuk dari tekad dan cinta kasih. Lara berdiri di belakang Lirae. Meskipun ketakutan mengancam untuk menelan dirinya, ia tetap teguh. Penduduk desa bersembunyi di balik bangunan kokoh yang Lirae ciptakan, tetapi mata mereka semua tertuju pada Lirae, pangeran harapan mereka. Kau bodoh, Lirae! Raung Jendra, suaranya menggetarkan udara. Kekuatanmu adalah tentang keseimbangan, bukan perang. Kau tidak akan bisa mengalahkanku tanpa menggunakan kebencian dan penghancuran. Jendra meluncurkan serangan pertamanya. Sebuah gelombang energi hitam pekat yang dirancang untuk melucuti benih kehidupan kosmik. Lirae tidak menghindar. Ia mengangkat tangannya dan membiarkan benih kehidupan kosmik memancar. Ia tidak menciptakan perisai keras, melainkan sebuah tirai cahaya yang sejuk dan lembut. Ketika gelombang kegelapan Jendra menabraknya, energi itu tidak meledak. Ia perlahan-lahan terurai menjadi asap hampa. Kekuatan baruku, Jendra, bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi, jawab Lirae, suaranya mantap. Kau salah. Keseimbangan sejati membutuhkan pertahanan yang aktif. Jendra, pertahanan yang didasarkan pada cinta. Jendra murka. Kata-kata manis yang memuakan. Biar kulihat seberapa kuat, cinta, ini melawan kehendak murni. Jendra melompat, pedang bayangan muncul di tangannya. Ia menyerang dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa. Teknik pedang yang sama yang dulu mereka latih bersama, teknik yang kini digunakan untuk membunuh. Lirae tidak menggunakan senjata. Ia hanya menggunakan benih kehidupan kosmik untuk memperkuat fisiknya. Ia menghindari setiap tebasan dengan keanggunan seorang merak. Gerakannya cepat dan mulus. Kau adalah pengkhianat terhebat. Lirae, kau telah membuang takdir kita bersama. Kau harus mati, teriak Jendra. Setiap serangannya dipenuhi kebencian yang mendidih. Aku membuang kebencian, Jendra, bukan takdir, balas Lirae, suaranya tanpa kemarahan, hanya kesedihan. Pengorbanan Lara dan kekuatan doa. Melihat pertarungan yang semakin memanas, Lara tahu Lirae tidak akan menggunakan kekuatan penuhnya. Lirae membatasi diri untuk tidak menyakiti Jendra, hanya membela diri. Lirae membiarkan dirinya terpojok. Lirae menerima tebasan pedang bayangan di lengan kirinya. Meskipun luka itu segera ditutup oleh benih kehidupan kosmik, energinya terkuras. Lirae, jangan menahan diri, teriak Lara. Lirae menggeleng. Aku tidak akan membunuhnya, Lara. Itu akan membuatnya menang. Melihat kekalahan Lirae yang akan segera terjadi, Lara melakukan hal yang tak terduga. Ia melangkah keluar dari tempat persembunyiannya. Lirae, panggil Lara. Ia tidak berlari menuju Lirae. Sebaliknya, ia berlutut di tanah, menghadap penduduk desa yang ketakutan. Saudara-saudaraku, teriak Lara, suaranya bergetar tetapi penuh keyakinan. Lirae telah mempertaruhkan segalanya untuk kita. Dia datang ke sini sebagai burung terluka dan membalas kebaikan kita 1000 kali lipat. Dia berjuang bukan untuk dirinya, tapi untuk desa ini, untuk masa depan kita. Aku mohon. Lara memohon. Aku tahu ini gila, tetapi jika kalian percaya padaku,
Jika kalian percaya pada Lirae, berdoalah. Doakan dia agar memiliki kekuatan untuk mengalahkan kegelapan ini tanpa membunuh. Para penduduk desa, yang baru saja melihat Lirae mengubah gubuk reot menjadi rumah kokoh dan mengairi tanah mereka, tidak ragu lagi. Nyonya Wati, Pak Karto, semua orang mulai berlutut. Mereka memejamkan mata dan berdoa, bukan doa agama tertentu, melainkan doa universal untuk kebaikan dan harapan. Gelombang kekuatan spiritual dari penduduk desa yang bersatu adalah angin segar bagi semangat Lirae. Itu bukan kekuatan fisik, tetapi gelombang emosi manusia yang murni, rasa syukur, harapan, dan keyakinan tak tergoyahkan. Lirae merasakan energi benih kehidupan kosmiknya meningkat pesat, tidak hanya dari dalam dirinya, tetapi juga ditarik dari energi kolektif manusia di sekitarnya. Ini adalah perwujudan sejati dari benih kehidupan kosmik yang baru, kekuatan yang berakar pada koneksi dan kasih sayang. Klimaks, pengampunan sebagai senjata. Dengan energi yang terisi penuh, Lirae bergerak. Ia tidak lagi hanya bertahan. Ketika Jendra meluncurkan serangan terakhirnya, sebuah bola energi gelap besar, Lirae menyambutnya. "Aku akan mengakhiri penderitaanmu, Jendra," teriak Lirae. Lirae tidak menangkis bola energi itu. Sebaliknya, ia membiarkan benih kehidupan kosmik mengalir keluar dari telapak tangannya, menciptakan pusaran cahaya keemasan yang berputar-putar. Pusaran itu tidak menolak kegelapan, ia menariknya masuk. Bola energi gelap Jendra diserap ke dalam pusaran cahaya. Lirae menggunakan kekuatan benih kehidupan untuk memurnikan energi jahat itu, membersihkan bukan hanya kegelapan yang dikirim Jendra, tetapi juga kegelapan yang menyelimuti jiwa Jendra sendiri. Jendra menjerit kesakitan, bukan sakit fisik, tetapi rasa sakit saat kegelapan yang telah menjadi identitasnya selama ribuan tahun dipaksa keluar. "Kau tidak bisa melakukan ini. Aku membencimu. Aku menginginkan kekuasaan," raung Jendra. Wujud peri kegelapannya mulai terkoyak. "Aku tidak ingin menghancurkanmu, Jendra," kata Lirae. Suaranya kini penuh kesedihan dan pengampunan. "Aku hanya ingin mengembalikanmu pada dirimu yang sebenarnya. Jiwamu yang gelap telah meracunimu. Aku harus membersihkannya." Lirae membiarkan seluruh benih kehidupan kosmik mengalir. Ini adalah pengorbanan yang lebih besar daripada yang ia lakukan di dimensi lain. Ia mempertaruhkan benih itu, menanamkan cinta kasih tak bersyarat ke dalam inti Jendra. Kilatan cahaya yang maha dahsyat menerangi desa Anggrek. Begitu terang hingga semua orang harus menutup mata. Ketika cahaya itu mereda, Jendra masih berdiri di sana, tetapi wujud peri kegelapannya hilang. Yang tersisa adalah sesosok peri merak biasa, tampak lemah, bingung, dan kelelahan. Jendra telah kembali ke wujud aslinya, tanpa kekuatan kejahatan, tanpa sihir gelap, hanya sisa-sisa dari jiwa yang tersesat. Pengkhianat telah dikalahkan, bukan dengan kematian, melainkan dengan transformasi melalui kasih sayang. Lirae terhuyung, energinya terkuras habis. Lara segera berlari ke arahnya dan menopangnya. "Lirae, kau baik-baik saja?" Lara memeluknya erat-erat. Air matanya kini adalah air mata kemenangan dan kelegaan. Aku berhasil, Lara." Lirae terengah-engah. "Aku tidak membunuhnya. Aku membersihkan jiwanya." Jendra kini hanyalah cangkang kosong, tanpa kebencian. Dia telah dikalahkan oleh pengampunan. Penduduk desa perlahan-lahan mendekat, menyaksikan Jendra yang kini hanya berdiri membisu, bingung. "Apa yang akan kau lakukan padanya, Lirae?" tanya Lara. Lirae menatap Jendra yang tak berdaya. Ia merasa kasihan. "Aku akan mengirimnya kembali," kata Lirae. Benih kehidupan kosmiknya mulai berdenyut perlahan, memulihkan tenaganya. "Bunda Semesta akan merawatnya." Pengampunan adalah akhir dari pertarungan ini, bukan awal yang baru. Lirae menggunakan sisa energinya untuk membuka portal kecil. Ia dengan lembut mendorong Jendra yang kebingungan itu ke dalamnya, mengirimnya kembali ke dimensi asalnya untuk menerima pengampunan dan penyembuhan spiritual. Pertarungan telah berakhir. Kegelapan telah diusir. Desa Anggrek selamat, dan kemenangan itu adalah milik Lara dan Lirae, kemenangan cinta atas dendam. Namun, mereka masih memiliki urusan yang harus diselesaikan di dunia ini. Setelah cahaya besar mereda dan portal tertutup, keheningan menyelimuti desa Anggrek.
Itu adalah keheningan yang dipenuhi rasa takjub dan syukur. Penduduk desa, yang baru saja menyaksikan pertarungan kosmik antara cahaya dan kegelapan, keluar dari persembunyian mereka. Mereka tidak lagi melihat Lyrae hanya sebagai sepupu tampan, Lara, tetapi sebagai penjaga harapan yang nyata. Lara menopang Lyrae yang kelelahan. Wajah Lyrae pucat, tetapi matanya memancarkan kedamaian yang mendalam, kedamaian yang jauh lebih berharga daripada semua kekuatan yang baru saja ia gunakan. Kau berhasil, Lyrae, bisik Lara, masih tidak percaya. Kau tidak membunuhnya. Kau mengampuninya. Itu adalah kemenanganmu, Lara, bukan milikku, jawab Lyrae, suaranya lemah. Keyakinan dan doa tulusmu, serta penduduk desa, itulah yang memberiku kekuatan untuk memurnikannya, bukan menghancurkannya. Aku hanya menjadi salurannya. Lyrae perlahan melepaskan diri dari Lara. Ia melihat sekeliling. Meskipun desa anggrek secara fisik utuh, tanahnya tampak layu, terpengaruh oleh residu energi gelap Jendra. Hati para penduduk desa juga membutuhkan penyembuhan setelah ketakutan yang mencekam. Tolong jangan khawatir, Lyrae. Kau sudah terlalu banyak berkorban. Kita bisa istirahat dulu, pinta Lara, matanya dipenuhi kekhawatiran. Lyrae menggeleng. Ia menarik energi dari inti benih kehidupan kosmik. Kali ini, ia menggunakannya bukan untuk berperang, melainkan untuk menyembuhkan dan menumbuhkan. Justru sekarang, inilah janji benih kehidupan yang sebenarnya, kata Lyrae, tangannya terangkat. Gelombang energi hijau keemasan yang lembut mulai menyebar dari Lyrae, menyelimuti seluruh desa. Lyrae tidak menciptakan kemewahan, ia menciptakan kesuburan. Tanah yang tadinya kering dan retak, kini berubah menjadi gembur dan kaya nutrisi. Pohon-pohon kering yang hampir mati tiba-tiba memunculkan tunas baru. Udara menjadi segar, harum, dan bergetar dengan kehidupan. Penduduk desa tercengang. Mereka melihat desa mereka berubah di depan mata, dari tempat yang tandus menjadi oasis yang subur. Itu adalah sentuhan ajaib yang mengubah nasib. Nyonya Wati mendekati Lara, matanya berkaca-kaca. Lara, aku minta maaf. Selama ini, aku iri dan meremehkanmu. Aku tidak tahu bahwa kau menyimpan permata sejati di sini. Terima kasih. Terima kasih telah membawa keajaiban ini untuk kami. Lara tersenyum lembut, memeluk Nyonya Wati. Semua berkat Lyrae, Nyonya. Dan juga berkat kebaikan hati Nyonya yang mau mendoakan kami. Lyrae, setelah menyelesaikan tugasnya, berjalan menuju Lara, wajahnya menunjukkan kepuasan mendalam. Ia telah menanamkan benih kehidupan kosmik ke dalam tanah, dan ia tahu, kemakmuran desa anggrek tidak akan pernah luntur lagi. Beberapa hari kemudian, Lyrae telah pulih sepenuhnya. Desa anggrek kini menjadi tempat yang ramai, penuh dengan panen yang melimpah dan senyum yang tulus. Lyrae dan Lara duduk di teras rumah mereka, menikmati hasil kerja keras mereka. Tiba-tiba, udara kembali bergetar, tetapi kali ini, getarannya penuh kemuliaan. Sebuah cahaya lembut muncul, dan darinya, sebuah pesan muncul, bukan suara, melainkan manifestasi pikiran yang kuat. Pesan itu datang dari Sang Bunda Semesta. Lyrae, anakku, kau telah menyelesaikan ujian. Kau telah memilih cinta kasih di atas dendam. Kau telah membuktikan bahwa benih kehidupan kosmik aman bersamamu. Jendra kini berada dalam perawatanku. Ia akan disembuhkan, tetapi ia tidak akan lagi mengancam dimensi lain. Kini, pintumu terbuka. Kau dipersilakan kembali. Kau akan disambut sebagai pahlawan yang menemukan jalan spiritual tertinggi. Kau akan kembali menempati singgasanamu sebagai Pangeran Merak. Pesan itu mengakhiri dengan nada undangan yang penuh kehormatan. Lyrae membaca pesan itu dengan tenang. Lara, yang juga merasakan kehadiran spiritual yang agung, menahan napasnya. Ini adalah momen kebenaran. Lyrae bisa kembali ke kehidupan mulianya. Lyrae, bisik Lara, suaranya penuh kekhawatiran yang tak terucapkan. Lyrae menoleh ke Lara. Ia melihat wajah Lara, yang meskipun berusaha tersenyum, tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Lyrae menggenggam tangan Lara erat-erat. Aku tahu apa yang kau pikirkan,
Lara. Ini adalah kehormatan terbesar yang bisa kuterima. Menjadi Pangeran Merak kembali, memimpin dimensi yang indah, itu adalah takdir yang kuinginkan ribuan tahun lalu. Lirai berdiri, menatap langit yang kini terasa lebih dekat. Aku telah mengorbankan diriku untuk takdir itu, dan dikhianati karenanya. Tapi di dunia ini, Lara, aku menemukan arti sebenarnya dari benih kehidupan kosmik, yaitu untuk memberi, bukan untuk menguasai. Ia berbalik, matanya biru bersinar, penuh cinta. Aku menolak tawaran itu, Lara. Aku tidak akan kembali. Lara terkesiap, air mata kelegaan membanjiri matanya. Kau serius? Kau akan meninggalkan semua itu? Aku sudah lama meninggalkannya, kata Lirai, tersenyum. Aku bukan lagi pangeran yang mencari singgasana. Aku adalah Lirai yang menemukan rumah. Dan rumahku adalah di sini, bersamamu, di desa Anggrek. Lirai berjalan mendekat, menyeka air mata Lara dengan ibu jarinya. Duniaku telah menemukan pangeran yang lain. Dunia ini membutuhkan aku. Ia membutuhkan bukti bahwa keajaiban itu nyata, dan kebaikan selalu menang. Tapi kau seorang pangeran, Lirai. Dunia ini tidak sebanding dengan dimensimu, kata Lara, meskipun hatinya meluap-luap. Itu pandangan lamaku, Lara, Lirai membalas. Dunia ini, dengan kesulitan dan kesederhanaannya, melahirkan hati sepertimu. Itu membuat dunia ini jauh lebih berharga daripada semua bintang di dimensiku. Aku tidak ingin lagi kekuasaan yang dingin. Aku ingin kehangatan dan tantangan untuk berbuat baik setiap hari. Lirai berlutut di hadapan Lara, sebuah gestur yang penuh penghormatan. Aku memilih untuk tinggal, Lara. Aku memilih untuk menggunakan kekuatan ini untuk membantu sesamaku, dan bukan untuk kekuasaan. Aku ingin membesarkan benih kehidupan yang telah kita tanam di sini. Aku ingin menjadi bagian dari masa depanmu, kata Lirai. Maukah kau menerima aku, Lirai Anggrek, seorang musafir yang menemukan takdirnya di sisimu? Lara tidak menjawab dengan kata-kata. Ia memeluk Lirai erat-erat, pelukan yang melambangkan penerimaan total terhadap masa lalu Lirai yang mulia, dan masa depan mereka yang sederhana namun ajaib. Ia tahu, Lirai yang sekarang jauh lebih agung daripada Lirai yang berkuasa. Lirai kini adalah pangeran yang menolak tahta demi cinta. Maka, Lirai secara resmi menolak tawaran sang bunda semesta. Keputusannya adalah penyembuhan total bagi jiwanya yang pernah terluka oleh pengkhianatan. Ia tidak akan lagi menjadi pangeran dimensi, tetapi ia akan menjadi pelindung yang lebih kuat di bumi, berjanji untuk tetap bersama Lara. Keputusan Lirai untuk menolak singgasana kosmik dan memilih tinggal di desa Anggrek adalah titik balik yang monumental. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Lara. Kehidupan mereka kini memasuki fase baru, membangun jembatan antara keajaiban dan realitas, antara pangeran dimensi dan gadis desa. Kau benar-benar tidak menyesal, Lirai? Tanya Lara suatu pagi, saat mereka menikmati sarapan dari hasil panen yang melimpah. Meninggalkan kemuliaan tertinggi demi desa kecil ini. Lirai tersenyum, senyumnya kini terasa ringan dan bebas. Lara, kemuliaan sejati bukanlah tentang mahkota atau singgasana. Kemuliaan sejati adalah ketenangan batin. Aku menemukan ketenangan itu di sini, bersamamu, melakukan hal-hal sederhana. Kemarin, aku membantu Nyonya Wati memperbaiki atapnya. Itu memberiku kepuasan yang tidak pernah kuterima saat mengatur jutaan bintang. Tapi dunia ini juga penuh tantangan, ujar Lara, menunjuk ke ponselnya yang kini tak henti-hentinya menerima notifikasi. Kita menjadi sangat viral. Semua orang ingin tahu tentang Pangeran Lirai yang legendaris. Kita punya dana amal yang harus dikelola. Kita tidak bisa hanya diam di desa ini. Lirai mengangguk, menyadari bahwa ketenarannya adalah pedang bermata dua. Ia harus mengelola keajaiban ini agar tidak menjadi bumerang. Kau benar, kata Lirai. Aku membawa keajaiban. Kau membawa keahlian untuk menghubungkannya dengan dunia ini.
Kita akan menggunakan ketenaran ini, tetapi bukan untuk kemewahan pribadi, melainkan untuk kebaikan yang lebih luas. Misi baru, menginspirasi dan membangun. Mereka berdua merumuskan misi baru. Lara, dengan hati murninya dan pemahaman yang tajam tentang dunia media sosial, menjadi pemimpin visi. Lyrae, dengan benih kehidupan kosmiknya dan pengetahuan tentang alam, menjadi pelaksana keajaiban. Kita akan membuat sebuah yayasan, kata Lara, menulis di buku catatannya. Namanya, Benih Harapan. Kita akan menggunakan dana viral ini untuk membantu desa-desa lain yang miskin dan tandus, sama seperti desa Anggrek dulu. Aku akan membantu dengan cara yang subtil, Lyrae menambahkan. Aku tidak bisa menggunakan sihir besar di depan umum, tetapi aku bisa memberikan energi benih kehidupan kosmik pada tanah dan air secara rahasia. Aku bisa memberikan sentuhan keajaiban pada proyekmu, memastikan semuanya tumbuh subur dan kuat. Lara menatap Lyrae dengan mata penuh cinta. Kau adalah mitra sejati, Lyrae. Kau tidak memaksakan kehendak pangeranmu. Kau menjadi rekan kerjaku. Lyrae meraih tangannya. Aku tidak akan pernah melakukan itu, Lara. Kau telah membebaskanku dari belenggu kekuasaan yang meracuni. Kini, aku ingin mengikat diriku pada tujuan yang murni. Komitmen masa depan. Beberapa minggu berlalu. Lyrae dan Lara menjadi pasangan yang dinamis. Mereka bepergian ke desa-desa lain yang membutuhkan, berpura-pura menjadi pengusaha muda di bidang agrikultur dan pembangunan sosial. Setiap desa yang mereka sentuh mengalami kemakmuran yang tiba-tiba dan luar biasa, semuanya berkat sentuhan halus benih kehidupan kosmik Lyrae. Popularitas mereka di dunia maya semakin menguat. Lyrae dijuluki Pangeran Harapan, dan Lara dihormati sebagai gadis yang menggunakan ketulusannya untuk mengubah takdir. Suatu sore, mereka kembali ke desa Anggrek setelah perjalanan panjang. Lyrae duduk di tepi sungai yang kini mengalir jernih, hasil dari kekuatannya. Lyrae, Lara memanggil, duduk di sebelahnya. Ada satu hal lagi yang harus kita putuskan. Apa itu, Lara? Kau telah memilih untuk tinggal di dunia ini, tetapi aku ingin memastikan. Ada dua cara untuk kita hidup. Kau bisa membawaku ke dimensimu. Kita bisa hidup sebagai pasangan yang setara di dunia peri merak. Atau, kita bisa sepenuhnya membangun kehidupan baru di bumi, di sini, di desa ini. Ini adalah pertanyaan fundamental tentang identitas dan tempat bernaung. Lyrae telah menolak tahta, tetapi ia masih memiliki hak untuk kembali ke dimensinya dan membawa Lara. Lyrae merenung sejenak. Matanya menatap pantulan dirinya di air sungai yang jernih. Jika aku membawamu ke dimensiku, Lara, kata Lyrae, aku takut kau akan kehilangan dirimu. Di sana, kau akan selalu menjadi pasangan pangeran, dan hatimu yang berharga mungkin akan terbebani oleh aturan dan kemuliaan yang palsu. Aku ingin kau tetap menjadi Lara yang menginspirasi. Dan jika kita di sini, tanya Lara, suaranya dipenuhi harapan. Jika kita di sini, jawab Lyrae, membalikan badan dan memegang kedua bahu Lara. Kita adalah arsitek takdir kita sendiri. Aku ingin melihatmu tumbuh, melihatmu memimpin yayasanmu, melihatmu menjadi ratu komunitas yang sejati. Aku akan menjadi pendamping, pelindung, dan penasihat rahasiamu. Aku ingin menjadi manusia bersamamu. Lyrae tersenyum. Lagi pula, aku baru saja mulai belajar cara makan mie instan. Aku tidak bisa melepaskan ilmu yang luar biasa ini. Lara tertawa terbahak-bahak. Air matanya berlinang. Kalau begitu, aku telah membuat keputusan. Aku ingin tinggal di bumi. Aku ingin menjadikan desa Anggrek, dan desa-desa di sekitarnya, sebagai kerajaan harapan kita. Dan aku ingin kau menjadi Lyraeku, bukan pangeran merak dari dimensi lain. Maka sudah diputuskan, kata Lyrae, mencium kening Lara dengan janji yang mendalam. Kita akan membangun masa depan kita di sini. Kita akan membuktikan bahwa keajaiban tidak perlu disembah, tetapi harus dijalani dan dibagikan. Lyrae tahu bahwa mereka tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi menyatukan dua realitas. Mereka telah membangun jembatan dua dunia yang kokoh, di mana energi kosmik bertemu dengan kemanusiaan yang murni. Masa depan mereka tidak akan penuh dengan kemewahan istana,
tetapi akan dipenuhi dengan kekayaan jiwa dan kebahagiaan yang lahir dari kebermanfaatan. Satu-satunya hal yang tersisa adalah meresmikan komitmen ini di hadapan dunia, sebuah perayaan yang akan mengunci janji mereka dan menjadi akhir bahagia yang pantas bagi kisah viral ini. Desa Anggrek tidak lagi terlihat miskin. Berkat yayasan Benih Harapan yang didirikan oleh Lara dan Lirae, desa itu kini menjadi lambang kemakmuran dan harapan. Rumah-rumah kokoh berdiri di antara kebun-kebun yang subur, dan senyum tulus terpancar di wajah setiap penduduk. Lirae dan Lara telah berhasil membangun kerajaan harapan mereka, bukan dengan sihir mencolok, tetapi dengan konsistensi kebaikan dan sentuhan rahasia dari benih kehidupan kosmik Lirae. Pagi itu, semua orang sibuk. Hari ini adalah hari besar, pernikahan Lara dan Lirae. Pernikahan ini bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan perayaan penyatuan dua dunia dan janji kebaikan abadi. Lara berdiri di depan cermin, mengenakan gaun pengantin sederhana yang ia jahit sendiri dengan sedikit bantuan ajaib dari Lirae agar kainnya terasa selembut sutra dari dimensinya. Nyonya Wati, yang kini menjadi pendukung setia Lara, merapikan kerudungnya. "Kau sangat cantik, Lara. Kecantikan yang lahir dari hati," bisik Nyonya Wati, matanya berkaca-kaca. Siapa sangka, gadis yang dulu dianggap tak punya masa depan, kini menikah dengan pria yang lebih berharga daripada emas. "Semua ini karena merak itu, Nyonya Wati," jawab Lara, tertawa lembut. "Dia mengajarkan padaku bahwa keajaiban itu ada, asalkan kita percaya dan berbuat baik tanpa syarat." Di luar, Lirae, dalam balutan setelan terbaiknya, bukan jubah pangeran, tetapi jas yang rapi, terlihat gelisah. Ia tampak lebih gugup menghadapi janji pernikahan daripada menghadapi peri kegelapan. Lirae berdiri di dekat pintu, menunggu kedatangan Lara, ditemani oleh Pak Karto yang bertindak sebagai walinya. "Kau tampak gelisah, Nak Lirae," kata Pak Karto, tersenyum ramah. "Ini hanya pernikahan, bukan pertarungan dimensi." "Justru itu, Pak Karto," Lirae mengakui, merapikan dasinya. "Pertarungan dimensi hanya butuh keberanian. Pernikahan ini membutuhkan janji abadi. Aku takut tidak bisa menjadi manusia yang baik untuk Lara. Aku takut aku terlalu asing. Kau sudah menjadi manusia yang terbaik, Lirae. Kau memilih untuk tetap sederhana, meskipun kau memiliki kekuatan bintang," balas Pak Karto, menepuk bahu Lirae. "Kau tidak perlu takut. Lara tahu siapa dirimu, dan dia memilihmu, bukan pangeranmu. Dia memilih cinta kasih tak bersyarat yang kau bawa." Saat pintu terbuka, semua mata tertuju pada Lara. Lirae, untuk sesaat, kembali melihatnya sebagai makhluk suci, seorang peri merak yang tak berdosa. Lara berjalan menuju Lirae. Senyumnya adalah matahari di pagi hari. Saat Lara berdiri di hadapan Lirae, Lirae menggenggam tangannya erat-erat. Kekuatan benih kehidupan kosmik mereka berdua berdenyut lembut, menyatukan ikatan itu secara spiritual. "Kau datang, pangeranku," bisik Lara, air mata bahagia mengalir. "Aku akan selalu datang, ratuku," jawab Lirae, matanya dipenuhi janji. Upacara pernikahan berjalan sederhana, namun dipenuhi dengan ketulusan yang mendalam. Mereka bertukar sumpah di bawah pohon besar yang dulunya kering, tetapi kini rimbun berkat benih kehidupan Lirae. "Aku, Lirae Anggrek," ucap Lirae, suaranya lantang dan jelas. "Berjanji di hadapan alam semesta dan semua yang menyaksikan, untuk mencintai, menghormati, dan melindungi Lara, tidak dengan kekuatan pangeran, tetapi dengan ketulusan hati sebagai suaminya. Aku berjanji akan menggunakan setiap detik hidupku di dunia ini untuk kebaikan, bersamamu." "Aku, Lara," balas Lara, suaranya penuh haru. "Berjanji untuk mencintai, menghormati, dan mendukung Lirae, tidak peduli dari dimensi mana ia berasal, selamanya. Aku akan menjadi jembatan antara keajaiban dan kemanusiaan, dan aku akan selalu menjadi hati murni yang kau butuhkan." Mereka bertukar cincin, dan ciuman pertama mereka adalah puncak kebahagiaan yang terasa di seluruh desa Anggrek. Energi cinta murni mereka menciptakan gelombang spiritual yang membuat bunga-bunga di sekitar mereka mekar lebih indah, dan udara terasa manis. Malam harinya, perayaan itu penuh dengan tawa, musik, dan tarian. Penduduk desa, yang kini menjadi keluarga mereka, merayakan dengan sukacita. Lirae dan Lara duduk di sudut, mengamati keramaian.
Dulu, aku berpikir kebahagiaan adalah kekuatan untuk menguasai segalanya, kata Lirae, memeluk Lara. Kini, aku tahu kebahagiaan adalah melihat wajah-wajah ini tersenyum, dan tahu bahwa aku adalah bagian dari alasan mereka bahagia. Itulah yang kupikirkan, Lirae. Lara menyandarkan kepalanya di bahu Lirae. Kisah kita menjadi viral, dan banyak orang yang terinspirasi. Mereka melihat bahwa kebaikan tidak akan sia-sia. Bahkan di dunia yang penuh cinik, mereka percaya pada dongeng yang menjadi nyata. Lirae mengeluarkan ponsel Lara, yang masih menjadi pusat perhatian dunia. Jutaan komentar membanjiri unggahan pernikahan mereka. Lihat, mereka benar-benar menikah. Kisah ini membuktikan bahwa cinta sejati dan kebaikan hati mengalahkan segalanya. Pangeran Merak menolak tahta demi gadis desa. Ini adalah kisah cinta terbesar abad ini. Lirae terkekeh. Aku tidak pernah menyangka. Pengkhianatan yang paling menyakitkan ternyata membawaku pada kebahagiaan yang paling murni. Aku kehilangan mahkota, tetapi aku mendapatkanmu. Dan aku menemukan keajaiban yang tak ternilai, balas Lara. Kita telah membuktikan, Lirae, bahwa cinta kasih tak bersyarat adalah kekuatan terbesar di alam semesta. Ia mampu menyembuhkan luka dimensi, mengalahkan kegelapan, dan menciptakan keajaiban yang melampaui logika. Mereka tahu, meskipun Jendra telah pergi dan masa lalu telah dimaafkan, hidup tidak akan selalu mudah. Mereka masih harus menjalankan yayasan Benih Harapan. Dan Lirae harus terus menyembunyikan kekuatan penuhnya dari dunia yang haus sensasi. Tetapi, mereka tidak takut. Mereka memiliki satu sama lain. Dan mereka memiliki benih kehidupan kosmik yang berakar pada cinta. Kisah viral. Wanita miskin temukan seekor burung merak dan berubah jadi pangeran tampan, pun berakhir di sana. Bukan dengan kembalinya sang pangeran ke tahtanya, tetapi dengan komitmen abadi untuk membangun kebahagiaan bersama di antara manusia, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kesederhanaan, kebaikan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu maupun dimensi. Lirae selamanya menjadi pangeran tampan Lara, dan Lara menjadi ratu bagi komunitasnya. Dengan benih kehidupan kosmik mereka berdua terus bersemi, membawa harapan ke setiap sudut dunia. Tamat.